Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Selamat siang untuk sobat kami yang tercinta. Selamat bergabung di ruangan Zoom ini ya, meeting online kita pada siang hari ini. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung, dan terima kasih untuk semangat dan antusiasnya yang luar biasa. Boleh ya, kita berbagi semangat dengan tepuk tangan dari depan layar masing-masing ya. Wow, luar biasa. Padatnya kegiatan di hari Rabu atau di tengah pekan ini tidak menghalangi kita untuk tetap memprioritaskan acara kita ini, yaitu acara Sobat Kami Digitalk, Sobat Keamanan Kami, yang hari ini merupakan edisi yang ke-14. Boleh dong ketik di kolom chat, Sobat Kami yang hadir di meeting Zoom ini dari mana saja. Boleh perkenalkan nama, atau mungkin sekolah, instansi, lembaga, dan kota ya, supaya saya atau kita bisa saling kenal. Selain dari DIY dan sekitarnya, kira-kira ada yang dari mana lagi nih? Apakah ada yang dari Sulawesi, dari Papua, ada dari Tanjung Raya, Kendal, Metro, Lampung? Wih, luar biasa. Boleh silahkan kenalan supaya kita tambah saudara ya. Baiklah, pertama-tama tentu ucapan terima kasih buat sahabat-sahabat yang hari ini sudah bergabung ya, baik dari sobat kami yang merupakan sobat keamanan informasi, lalu juga Terima rekan-rekan kasih ya. yang selalu menghadirkan edukasi dan juga informasi, yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang siang hari ini bersama dengan kita Kepala Dinas yang selalu setia ya, yaitu Bapak Ignatius Trihastono MM atau akrab disapa dengan panggilan Pak Keli. Selamat siang Pak Keli. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, salam. Sekarang nggak boleh bunyi bicara sehat atau apa karena sedang bikin temen yang sedang berkontestasi di pilkada. Jadi dosa bahagia selalu. Ya, bahagia belum dipakai. Baik, terima kasih Pak Keli. Nanti mohon berkenan menyampaikan pengantar diskusi ya Pak ya. Sebentar ya Pak ya. Oke. Dan bersama dengan Pak Keli juga, kita bersama-sama menyambut dua narasumber kita. Yang satu ganteng, yang satu cantik. Saya perkenalkan mulai yang cantik dulu ya, yaitu Ibu Irma Yuliana. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum Ibu Irma. Waalaikumsalam Mbak Magda. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat ya Bu Irma ya. Sama-sama. Ya, alhamdulillah. Dan yang ganteng nih narasumber kita yang kedua yaitu Mas Rinaldi ya. Beliau adalah technical trainer di Mari Belajar. Salam sehat, selamat siang Mas Rinaldi. Salam sehat, selamat siang Pak Magdalena, selamat siang Bapak Ibu sekalian, Firma dan yang lain Pak Klik juga. Luar biasa. Dan bersama dengan kita juga nih ya, selain tadi ada narasumber, ada Pak Keli, juga ada rekan-rekan dari komunitas Mari Belajar. Boleh dong lambaikan tangan teman-teman dari komunitas Mari Belajar. Terima kasih sudah bergabung ya, luar biasa. Karena memang materi hari ini nih bagus banget ya. Sayang kalau dilewatkan. Kemudian juga tidak lupa saya menyapa sahabat-sahabat dari komunitas Guru Inovatif Microsoft. Selamat bergabung teman-teman komunitas Guru Inovatif Microsoft ya. Lalu bersama dengan kita juga saya pengen dengar suaranya nih. Pak Mansur, beliau yang selama ini mengajak rekan-rekan guru-guru tercinta. Pak Mansur adalah ketua komunitas Guru Inovatif. Selamat siang, salam sehat Pak Mansur. Selamat siang, Mbak. Mantap. Terima kasih ya Pak. Ya, Sudah siap, siap, bisa. siap. Oke, luar biasa. Nah, di tengah-tengah Pak Mansur juga ini sudah hadir banyak sekali partisipan yang tadi sudah menuliskan dari berbagai kota di Indonesia ya. Dan nanti biasanya semakin tengah acara, semakin akhir makin banyak yang join. Tidak lupa juga tentu kita semua di sini menyapa sobat kami yang menyaksikan melalui YouTube channel Pemkot Jogja. Selamat bergabung. Terima kasih ya. Nah, tema kita pada siang hari ini sobat kami, temanya adalah implementasi teknologi
dalam metode flip learning. Ini sebuah topik atau tema yang kekinian gitu ya, yang mungkin sudah banyak juga yang tahu, tapi mungkin ada beberapa juga yang butuh menambah pengetahuan dan informasi mengenai hal ini. Nah, untuk itu, sebelum kita lanjutkan segala sesuatunya, boleh ya kita menyimak pengantar diskusi dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Kami persilahkan dengan hormat Bapak Keli untuk menyampaikan pengantar diskusi. Terima kasih Mbak Magda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati Juliana dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Saya kira Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena saya alumni sana juga. Kok dulu belum pernah ketemu kan gitu. Yang kedua Mas Rinaldi, teman-teman peserta, ini semakin lama kelihatannya forum digital kita itu semakin menyala. Siang ini kalau kita lihat yang ikut ini ada dari Sabang, ada dari Sidrap, Palembang, luar biasa, Samarinda, Bogor, Sumbawa, Toli-Toli, teman dari Jateng ya, bahkan ada yang juga dari Sulawesi Barat, luar biasa. Ya, minimal kita merasa ikut berpartisipasi karena ini akhirnya bisa memberikan ruang yang lebih jauh bermanfaat, tidak terbatas bagi rekan-rekan yang ada di Jogja saja. Nah, kalau kita menggunakan istilah yang lebih familiar dengan Kominfo, yakni terkait dengan transformasi digital, tentunya ketika kita bicara digitalisasi ini tidak hanya sekedar pada sektor pemerintah saja, tetapi di semua sektor. Ekonomi kita secara natural kemudian sudah sangat familiar dengan transaksi digital. Ya, apa itu? Kita begitu dimudahkan. Dan kemudian yang tidak penting adalah pada konteks model sekolah. Tidak akan bisa kemudian kita mengelakkan dari era digitalisasi ini. Tapi ketika kita bicara pendidikan, tentunya kearifan itu harus kemudian tetap ditaruh di depan. Bagaimana kemudian bagi anak-anak yang sedang berkembang, anak usia sekolah dasar misalnya, sekolah menengah pertama, harus menempatkan digitalisasi ini sebagai alat bantu, tapi bukan alat pengganti. Karena mereka juga butuh experience untuk tetap mempertajam intuisi, kepekaan sosial, keeratan sosial, hubungan mereka dengan teman-temannya, dan dengan sistem yang kemudian tatap muka bukan sekedar media, tapi kebutuhan juga. Sehingga kenapa kemudian kami mengatakan bahwa potensi digital ini harus juga ditempatkan secara aktif. Namun, saya termasuk orang yang meyakini bahwa potensi-potensi digital ini akan sangat membantu proses belajar kita. Membantu tidak hanya dalam konteks proses, tapi juga mengakses. Jauh menjadi lebih murah. Bayangkan coba kalau seperti saya zaman sekolah dulu. Sedikit-sedikit buku paket, buku wajib, buku penunjang, buku apapun itu. Yang mana setiap tahun juga kemudian di era anak pertama saya tidak boleh, karena tidak bisa lebih tepatnya, diwariskan kepada adiknya, karena tahun berikutnya sudah berganti lagi. Nah, dengan di era digital ini, siswa, termasuk guru, termasuk nanti orang tua murid, bisa mendapatkan referensi bahan ajar, ya, bahan untuk belajar ini secara lebih ekonomis. Kalau prinsip digitalisasi yang dikedepankan kemudian, artinya sifat dari digitalisasi itu yang memangkas ruang, waktu, biaya, dan sebagainya itu harus ditaruh di depan. Sehingga yang namanya keberadilan pendidikan itu akan lebih bisa kemudian kita wujudkan. Tetapi kita lahir sebagai makhluk sosial, kemudian harus melengkapi juga dengan sebagai makhluk digital ini, harus ada pengantarnya. Sehingga kita tidak
keblasuk atau kebablasan begitu. Jika forum-forum ini menjadi satu forum yang sangat strategis untuk kemudian mengenalkan sistem ini, menjadi akan sangat membantu tanpa kemudian menghilangkan hakikat dari filosofis pendidikan itu sendiri yang juga amat sangat menghargai proses itu tetap kemudian. Artinya tidak mencerabut anak ini kemudian sekedar menjadi makhluk saja dan kemudian keluar dari hakikatnya sebagai makhluk-makhluk sosial. Nah, saya kira itu bagi pengantarnya Mbak Magda, Bu Irma, Mas Rinaldi, dan teman-teman sekalian. Tapi saya sangat apresiat dan sangat berterima kasih ini. Dan terima kasih juga kepada Mbak Magda yang sudah bisa menggaulkan kelas ini. Ini kemudian teman-teman saudara-saudara dari luar daerah ini banyak yang bergabung. Luar biasa. Dulu saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan aplaus ya buat Pak Keli yang hari ini sudah memberikan pengantar diskusi. Karena tadi memberikan pengantar diskusi, jadi tidak ada sesi tanya jawab untuk Pak Keli ya. Mohon maaf, langsung ada di kolom komentar kasih pertanyaan loh buat Pak Keli. Luar biasa. Bukan Pak Keli nanti yang menjawab, tapi yang menjawab ada Ibu Irma dan juga Mas Rinaldi ya. Jadi maaf ya Pak Keli, nanti pertanyaan untuk Bapak biar dijawab oleh dua narasumber ya Pak ya. Ya, karena sepertinya partisipan ataupun audiens kita tahu kalau hari ini nih ada giveaway, ada hadiah untuk partisipan yang aktif dan kritis ya. Akan terpilih 6 nanti untuk 6 orang yang beruntung ya. 6 orang yang beruntung mendapatkan hadiah. 3 hadiah dari komunitas Mari Belajar, 3 hadiah dari Kominfosan. Namun sebelumnya, mumpung kita masih seger-seger, habis makan dan minum ya, makan siang maksud saya, kita mau foto dulu. Ya, oke silakan buka kamera. Jangan kalah sama teman-teman Kominfo yang hari ini cetar banget ya. Yuk silakan open cam. Saya dibantu Mbak Febrina atau Mbak Julia, silakan. Halo Mbak Magda dan Ya. teman-teman. Terima kasih Mbak Oke. Febrina. Let's go. Ayo kita berfoto. Ada berapa slide, Mbak? Ada cukup banyak slide ya. Jadi ditahan dulu. Kurang lebih 3 slide ya. Posenya apa ya? Love aja deh. Atau bebas mau pose. Kita mulai. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Kita kembalikan ke Mbak Magda. Iya, Udah. cepet banget Mbak Febrina. Kan udah kan? Iya, itu alatnya pasti canggih banget itu yang di situ tuh. Iya. Silakan Mbak Magda. Alatnya 3G, Kasih. gercep, geber, dan gaspol ya. Oke, baiklah. Sobat kami yang kami hormati, saya sampaikan dulu ya untuk alur sesi hari ini. Ya, mohon dibantu untuk telepon dong. Mbak Mahda, Pak Klik mau ngendikan itu Mbak Mahda. Oh, J, monggo Pak Keli. Karena ada yang bertanya langsung ke saya ini dari Mas Fik. Tapi ini sebetulnya belum sesi tanya jawab, tapi karena ada yang bertanya dan saya Mbak Magda sudah hafal ini prinsip, terutama kepada teman-teman pamong, teman-teman pengelola sekolahan, apapun itu implementasi digital dalam metode flip learning atau apapun itu, ini tidak boleh kemudian menjadi beban baru bagi terutama para peserta didik, akan menjadi mengingkari dari sifat dan tujuan mulia transformasi digital ketika terus ini kemudian malah menjadi center cost yang akan membebani peserta didik. Itu yang saya katakan arif juga adalah harus semacam pemetaan di siswa, apakah siap kemudian kalau itu diselenggarakan dan dengan model seperti apa. Kalau itu misalnya ada fasilitasi di sekolahan, oke. Kalau yang lebih adalah hampir semua atau bahkan semua siswa siap untuk bisa kemudian mengakses
dari sistem tersebut. Ya, ini yang harus saya katakan arif. Jadi menjadi tidak arif ketika kemudian alternatif ini atau tawaran ini akan menambah beban ke mereka secara signifikan. Nah, ini yang clue-nya di sana, clue-nya di sana. Kearifan digital itu tidak hanya sekedar teknologi dan sistem, tapi juga pada tingkat inisiasi dan implementasinya. Demikian saya kira. Saya sekaligus izin kepada moderator dan narasumber, karena saya juga harus mengikuti kelas online yang lain sebagai peserta. Sukses. Baik, terima kasih. Sukses, Pak. Wah, ternyata Pak Kling juga belajar juga. Kita jadi makin semangat ya ternyata ya. Sesama pembelajar. Oke, Pak. Ditunggu oleh ilmunya ya, Pak ya. Di lain kesempatan ya, Pak. Baiklah. Nah, tadi Pak Keli ya dengan rendah hati menjawab pertanyaan padahal sebenarnya belum sesi tanya jawab loh. Jadi tolong disabarkan hati. Mbak Irma senyum-senyum. Ini kok partisipannya kok semangat banget loh. Iya, makanya ini moderatornya harus ngerem ya, biar nggak over. Oke, oke. Jadi nanti presentasi pertama akan dilakukan oleh Ibu Irma. Kurang lebih 30 menit ya Bu, nanti mohon izin saya sebagai timekeeper mengingatkan. Lalu setelahnya Mas Rinaldi akan melanjutkan presentasi yang kedua ya, 30 menit juga. Nanti saya juga sebagai timekeeper akan membantu mengingatkan. Lalu setelah dua pemateri menyampaikan paparannya, kita akan masuk di sesi tanya jawab ya Sobat kami ya. Siapkan pertanyaan. Namun pertanyaannya mohon hanya melalui live chat saja, tidak usah raise hand atau pertanyaan lisan, supaya waktunya jadi bisa lebih banyak pertanyaan bisa dibacakan dan direspon gitu ya. Mohon pengertiannya dan kerjasamanya ya Sobat kami ya. Terima kasih. Kemudian setelah sesi tanya jawab, nanti akan ada pengumuman-pengumuman. Di antaranya pengumuman siapa yang mendapatkan giveaway, kemudian pengisian sertifikat, pengisian link presensi untuk kelancaran e-sertifikat, dan pengumuman lain ya. Oke, demikian yang akan bertanya lewat kolom komentar di kanal YouTube Pemkot Jogja juga boleh ya, khususnya di live streaming acara kita, Sobat Kami Digitalk seri yang ke-14 ini. Baiklah, kalau begitu tidak usah berlama-lama karena juga waktu sudah semakin sore ya. Saya mempersilahkan kepada Ibu Irma Yuliana untuk menyampaikan materinya mengenai implementasi teknologi dalam metode flip learning. Mari kita berikan semangat dan aplaus untuk Ibu Irma. Silakan. Terima kasih Mbak Magda. Saya ulangi lagi salamnya. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena harus on-nya kenceng kata Mbak Magda. Padahal harus jadi anggota cheerleader dulu kayaknya Mbak Magda nih. Oke Bapak Ibu, sebelumnya semoga sehat semua. Ini juga dari Sabang sampai Merauke ya. Saya izin share screen karena ternyata tuh udah 13.28 loh Mbak. Ini sampai maghrib nanti. Sampai maghrib kita buka puasa bareng dong Bu Irma. Iya nih, saya izin share screen Bapak Ibu untuk sharing hari ini membersamai Bapak Ibu semuanya di Sobat Kami Digitalk yang ke seri 14 ya Mbak ya? Tahun ini 14 ini ya. seri terakhir di tahun ini. Oh gitu, oke. Baik Bapak Ibu, kemarin diberikan amanah untuk diskusi sharing tentang tema implementasi teknologi dalam metode flip learning. Nah kebetulan saya dari Solo, dari UMS. Kemarin juga sempat menjadi fasilitator sekolah penggerak angkatan pertama dan Bebras Biro UMS. Ini lagi ada gawe nih Mbak yang Bebras Biro UMS ini ada apa? Challenge internasional untuk anak-anak di Indonesia. Kemudian sebelumnya Bapak Ibu, karena materi tentang flip learning, kita coba untuk simulasi dikit juga ya hari ini. Bapak Ibu coba bisa masuk ke Mentimeter. Nanti tinggal dimasukkan saja ini kodenya atau mungkin nanti bisa diklik saya mungkin ini ya, kasih tautan aja kok gitu. Sebentar. Di grup, di chat maksudnya. Tolong diisikan mana tadi Mbak chatnya nggak kelihatan. Oke. Nah Bapak Ibu bisa klik aja di situ yang di chat yang terakhir itu.
Kemudian saya akan share present. Oke. Di situ ada sedikit pertanyaan saya, karena tadi ternyata Mbak Dewi itu udah tahu gitu loh. Coba saya ingin tahu Bapak Ibu mungkin sudah pernah menerapkan juga, cuman kita mau apa sih sharing sama diskusi juga tentang flip learning. Jadi sampai ke slip-slip ya Mbak Mada ya, bilang flip learning tuh ejanya dibaca apa enggak gitu. Iya, Karena karena saya jadi bingung sama flip yang di sebelah. iya saya malah Ya, yang sebelah nggak tahu tuh Mbak, suka dapat kiriman tapi nggak tahu juga, nggak pakai soalnya kan. iya. Gitu. Kayak merek sandal juga. Hah? Jauh banget ya kayaknya. Iya bener ada. Coba Aduh, cari tidak. deh. Aduh, ini keplesetnya jauh banget. Apa, Mbak? Nggak ngerti. Ada sandal mereknya itu Ah, juga. oke, ini Oke, sambil oke. saya share ya. Mungkin nanti nggak harus semuanya nih karena ratus, berapa ratus ini yang di sini ya. Ini Yang di bersama kita ada uh, 120. Ya, mm-mm. Oh, di sini. dikasih berapa waktu, Mbak? 5 menit aja, Mbak. Oke, 5 menit ya. Nanti nggak itu bablasan. Oh, Eh, keasikan kita malah buka yang enggak nanti ya, toh. ya iya iya aja, Mbak. Oke, ini kelihatan ya, Mbak Mada. Aku share-nya kelihatan nggak sih? Tesnya sementara dihentikan tadi. Oh, gitu mati ya. Iya iya iya. Iya, Kepencet tadi berarti ya. bisa bantu mencermati. Thank you, Mbak Mada. Nah, ini Nah, tadi yang Bapak Ibu wah, tuliskan. Tuliskan dengan 2 kata mengenai flip learning yang Anda ketahui. Jadi belum tahu. Oke, kebalikan KBM offline. Terbalik yang kebolak-balik sama Mbak. Bacanya juga kebolak-balik ini ya. eh, Ah, oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Ternyata yang banyak itu belum tahu. Mungkin pada ini ya eh, tapi rendah jujur lagi jawabannya rendah loh. Jadi kalau rendah hati, kelas aktif, menarik. Oke lah. iya benar-benar. Terus saya lanjut yang berikutnya. Oleh Ya, Bapak karena Ibu. oleh karena itu penghargaan ini diberikan karena Ini tentang teknologi apa saja yang pernah diterapkan dalam proses pembelajaran. Ini mungkin nggak langsung relate ke flip learning ya, nanti akan kita lihat. PowerPoint, ada GeoGebra, Canva, Wordwall, Quizzes, Classroom, LMS, Python, Game. Oke, udah ada yang Python ini, ajar informatika mungkin ya. Classroom ini pakainya apa ya? Teams atau Google Classroom? Mungkin GCG ya. Belum banyak nih Mbak Madan nih. Iya, agak beragam ya walaupun rata-rata ada yang sama ya. Tapi ini baru 3 respons. Yang lain OTW kali ya. Iya, tapi rata-rata hampir sama sih Mbak mungkin ya. Di geografi ini mungkin yang matematika ini. Mm-mm. Oke, baik Bapak Ibu. Nanti kita lihat ini Mbak. Ini udah cukup sih buat kita untuk lihat nanti tentang flip learning itu sendiri. Bapak Ibu ternyata memang kita pasti ada apa ya? Apa sih bedanya flip learning sama flip classroom misalnya ya? Suatu hampir mirip-mirip gitu, tapi itu sebenarnya ada sesuatu yang sedikit berbeda karena nanti juga penerapannya perlu diluruskan lagi. Kemudian tentang teknologi, karena kemarin juga kita dihajar habis-habisan sama COVID tuh Mbak, itu lumayan karena ada pendampingan dari apa pemerintah juga ya untuk secara tidak langsung eh, apa ya mengharuskan Bapak Ibu guru tuh belajar tentang teknologi, tidak memandang beliau guru senior atau tidak ya. Termasuk kami Mbak yang di pendidikan itu kita langsung bikin satgas gitu ya untuk ngajari gimana sih bikin video dan sebagainya, sama sebenarnya posisinya. Karena kadang ketemu di kelas sih udah semuanya beres kayaknya. Tapi ternyata kemudian muncul flip learning ini yang dibantu dengan adanya teknologi. Baik, untuk flip learning sendiri Bapak Ibu, itu sebenarnya emang tadi ada namanya kebolak ya, Bapak Ibu apa sekalian. kelas yang terbalik gitu katanya ya. Karena namanya juga flip. Emang rata-rata definisinya seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah memindahkan eh, apa namanya
ruang, nggak hanya ruang kelas ya, tapi juga sistem pembelajaran anak itu. Jadi dari yang tadi belajar di kelompok di kelas, karena waktu itu sangat terkenal ketika pandemi. Tapi ternyata pandemi itu juga membawa dampak banyak, termasuk teknologi, sehingga sayang gitu kok. Misalnya sekarang kita malah nggak jadi deh nggak pandemi gitu kan nggak mungkin ya. Justru kita akan memacu lebih optimal penggunaannya untuk eh, dua mode ya, misalnya yang daring dan luring misalnya. Jadi ini bisa si pembelajaran terbalik ini bisa dibilang dari kelompok menjadi individu. Kemudian nanti ada lingkungan kelas yang lebih dinamis dan interaktif. Mungkin itu kelasnya real di kelas ataupun kelas maya. Ada juga orang yang mengartikan bahwa ini seperti pekerjaan sekolah itu di rumah dan pekerjaan rumah di sekolah gitu. Jadi kebolak-baliknya seperti ini. Tapi nanti akan kita lihat bahwa sebenarnya flipped learning ini adalah pendekatan yang memungkinkan Bapak Ibu guru untuk menerapkan metodologi atau berbagai metodologi di kelas mereka. Ini saya tadi ngobrol sama Mbak Magda ya, padahal banyak banget Bapak Ibu guru di sini. Jadi ini kalau kita ngambil dari source yang officialnya flipped learning, ini ada di bawah source-nya. Sebenarnya kita ada 4 pilar dari flipped learning. F-nya itu adalah flexible environment, kemudian L-nya adalah learning culture, I-nya adalah intentional content, dan P-nya adalah professional educator. Selain dari tadi yang istilah umum di lapangan sering kita mendengar bahwa itu nanti anaknya belajar dulu gitu, kemudian nanti baru di kelas dianalisis lagi, di wrapping lagi, dikonfirmasi lagi oleh gurunya gitu. Tapi lebih jauh dari itu bahwa sebenarnya flipped learning itu maksudnya seperti ini. Cuman ED-nya itu kan nggak ada karena ED kan bahasa Inggris. Jadi dia dibalik gitu ya, kelasnya dibalik. Oke, kita lihat satu-satu dulu Mbak Mada karena sebelum masuk ke teknologinya mungkin kita perlu penyamaan persepsi lah ya bahwa untuk flexible environment ini sebenarnya memang ada ruang belajar mereka secara fisik untuk mengakomodir pelajaran atau unit, mendukung kerja kelompok dan sebagainya. Tapi di sini juga bisa diciptakan ruang yang lebih fleksibel di mana siswa itu bisa kapan aja dan di mana saja mereka belajar. Dan lebih jauh lagi, para pendidik ini, Bapak Ibu guru, bisa mengubah kelas lebih fleksibel lagi dalam ekspektasi mereka terhadap waktu kapan belajar siswa itu. Jadi kalau ada namanya self-paced learning di MOOC ya, Massive Online Course itu, anak-anak atau kita yang belajar itu yang mengatur sendiri kita. Cuman di sini memang harus ada kedisiplinan ya. Jadi yang sini adalah checklistnya untuk guru-guru nanti bisa membuat sendiri checklistnya ya. Ini fleksibel environment atau lingkungan yang fleksibel. Jadi ada penyediaan waktu dan tempat, deadline kapan sih misalnya. Ini harus selesai berapa persen seperti itu. Bahkan ketika seperti di mana seperti di PMM Bapak Ibu guru kan juga ada berapa persen ya kalau belum dilihat semua videonya tuh belum hijau gitu katanya. Luar biasa. Mudah-mudahan sedikit agak ini ya PMM-nya ya. Tuntutannya. Kemudian learning culture, ini adalah sebenarnya STL. Jadi kita memindahkan dulu sebagai senternya. Sekarang kita pindah ke student atau siswa sebagai senternya. Di mana saat sekarang di kurikulum Merdeka kita mengenal adanya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian SCL itu sendiri, teaching at the right level, dan sebagainya. Jadi, di mana waktu kelas itu didedikasikan untuk mengeksplorasi topik secara lebih mendalam dan menciptakan peluang pembelajaran yang kaya. Kemudian, diharapkan siswa nanti secara aktif terlibat dalam pembangunan pengetahuan saat mereka berpartisipasi dan mengevaluasi pembelajaran mereka dengan cara yang bermakna secara pribadi. Ini checklistnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan yang bermakna ya. Jadi gurunya mungkin bisa duduk manis ya, tapi sebenarnya nggak itu juga kali ya. Nanti kita akan melihat. Kemudian adalah intentional content. Jadi ini lebih ke intentional itu kalau artikan bahasa Indonesia itu kan sengaja ya. Jadi konten yang Bapak Ibu sediakan itu memang benar-benar sudah custom disediakan terutama untuk siswa Bapak Ibu yang ya beragam mungkin dari sisi apa namanya kognitifnya mungkin atau juga bahkan lingkungannya dan lingkungan sekolah itu sendiri seperti di diferensiasi itu kan ada lingkungan belajar juga ya.
Kemudian konten ini kalau sekarang guru itu kan istilahnya tadi dibilang sebagai fasilitator, tapi sebenarnya hanya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu itu bisa menjadi kurator juga. Semakin banyak tersedia konten di internet terutama, dan Bapak Ibu tinggal bisa memasangkan. Nih kita mau sedang ada pembelajaran story lainnya seperti ini. Oke, kita ngambil kontennya ini gitu. Dan biasanya itu nanti ada siklus. Jadi kalau bisa nggak sama-sama cuttingnya kakak tingkat atau adik tingkatnya, biar mereka nanti nggak contekan biasanya. Nanti semakin lama Bapak Ibu akan semakin mencermati bahwa kita bisa ngambil konten dari sini, atau bahkan mungkin nanti Bapak Ibu bisa create sendiri kontennya. Kemudian yang terakhir itu adalah profesional edukator. Nah, ini lebih ke apa ya? Nanti Bapak Ibu itu lambat laun atau pada akhirnya itu akan profesional gitu sebagai pendidik, karena walaupun mungkin tadi saya bilang Bapak Ibu duduk manis, tapi Bapak Ibu sebenarnya mencermati, melakukan asesmen formatif ketika si anak ini sedang apa istilahnya mendapatkan ide dari yang sudah dia pelajari sebelumnya. Jadi memang nanti untuk teknisnya kita akan memberikan umpan dulu, pancingan ke anak. Dalam bentuk apa? Nah, ini macam-macam nanti. Jadi Bapak Ibu sebenarnya adalah punya peran yang menonjol, elemen penting gitu di kelas. Walaupun nggak kelihatan harus di depan kelas ramah dan sebagainya, tapi Bapak Ibu sebenarnya mengamati. Bahkan nanti kita bisa ngambil seperti klasifikasi ya untuk anak ini bagaimana yang kurang apa dan sebagainya. Nah, ini juga ada checklistnya. Bapak Ibu itu seperti menyediakan all out lah untuk ke anak didik, bagaimana mereka bisa terbuka kepada Bapak Ibu. Mungkin dari sisi materi bahkan sampai ke kesulitan mereka belajar. Gitu ya. Ini ada formative assessment juga. Nah, ini stage untuk flip learning. Sebenarnya ada dua tadi saya bilang, flip learning sama flip classroom ya. Jadi sebenarnya flip learning itu adalah ekosistemnya. Si classroom ini adalah satu spesifikasi dari bagian flip learning itu, karena mungkin si classroom ini lebih identik ke bagaimana organizing kelasnya ya, ketika di kelas nanti akan seperti apa. Walaupun bisa jadi kelasnya bisa outdoor juga gitu, tapi akan kita tarik ke kelas. Enggak jauh berbeda, tapi si yang learning itu mungkin lebih luas lagi. Jadi misalnya di sini tadi sempat ada pertanyaan tentang bagaimana sih di LMS itu, untuk apa, bagaimana kita melakukan flip learning di LMS gitu kan. Kemudian nanti di kelas ketika face to face bagaimana. Jadi ada stage 1, stage 2 dan stage sorry, 1 ya. Balik lagi, cuman ini yang di LMS ini biasanya LMS itu kita buat apa sih Bapak Ibu? Saya pernah melakukan apa ya? Bukan kesalahannya, tapi step pertama waktu itu saya sempat ditegur sama temen, jangan gunakan LMS kamu itu hanya sebagai repositori saja gitu. Walaupun memang awalnya udah nanti daripada copy atau foto dan sebagainya nanti saya taruh di LMS. Kalau Drive mungkin hanya ya memang dia repositori ya. Kalau LMS dia udah ada timingnya kapan bisa ngebuka yang selanjutnya. Kalau yang pertama udah selesai dan sebagainya. Nah ini biasanya siswa diberikan dulu sebagai pancingan ataupun dikasih tugas. Nanti di kelas mereka bisa diskusi. Kemudian yang terakhir adalah penguatan. Jadi Bapak Ibu akan mengkonfirmasi dan menyimpulkan bersama-sama. Biasanya seperti itu. Nah, ini juga didukung oleh taksonomi Bloom. Jadi ini kelihatan flipnya itu di sini Bapak Ibu. Jadi ini outside class, yang ini in class. Model flip learning. Yang sebelah kiri adalah traditional model. Jadi new material biasanya ada di kelas. Tapi new material untuk flip learning itu ada di outside class. Kemudian analyzing, evaluating, sama creating something new itu bahkan justru dibalik di kelas. Nah, sebenarnya ini sebenarnya yang kelihatan kenapa dia disebutnya sebagai flip learning. Jadi dari 4 pilar tadi, kita akhirnya akan melakukan technicalnya seperti ini nanti. Kemudian Bapak Ibu ada beberapa implementasi teknologi. Aku ngebut banget sih, enggak sih Mbak. Udah 15 menit. Untuk implementasi teknologi itu ada di beberapa ini Bapak Ibu ya, model ya. Mungkin nanti bisa ditambahin sendiri ya. Kalau biasanya tadi LMS itu kayak namanya juga Learning Management System. Jadi itu tuh yang mengatur kita sebagai pendidik dan peserta didik untuk melakukan sebuah skenario pembelajaran gitu.
Di situ kenapa perlu ada istilahnya ini loh tujuan pembelajaran kita tuh ini. Jadi peserta didik juga harus sadar bahwa nanti ketika sudah selesai sesi ini di Learning Management System, mereka diharapkan bisa mencapai kompetensi itu. Jadi LMS Anda bebas bisa pakai apa saja ya, ada. Kemudian konten, tadi yang kontennya benar-benar di-create untuk si A, si B, kelas A, kelas B, dan sebagainya mungkin ya. Karena bisa jadi saya pernah mengajar 2 kelas dengan topik yang sama, tapi kelas A itu karakteristiknya berbeda dengan yang B gitu. Mungkin bisa jadi ada custom sedikit di situ. Kemudian proses. Proses ini terkait dengan kolaborasi juga ya di siswanya. Kemudian bagaimana kita ngasih tugas prosesnya seperti apa. Nanti akan terkait dengan namanya assessment. Karena di situ nanti kita akan istilahnya menembak ya. Ini bagian ini penting banget karena mereka dinilai kurang di sini. Dan ini terkait dengan CP atau tujuan pembelajarannya nanti diharapkan dalam pertemuan itu. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu untuk aplikasinya mungkin ada banyak ya, cuma saya mengambil ikonnya aja di sini. Di LMS sendiri juga ada Moodle, kita yang di perguruan tinggi pakainya Moodle sebenarnya di Spada. Ini lambang psikologi. Pernah ada berapa kali kita melakukan apa migrasi ya. Jadi dari psikologi Google Classroom ya, terus psikologi, sempat ada Open Learning. Kemudian terakhir di Moodle lagi pakai Spada dari Dikti itu. Bapak Ibu, ini terserah monggo ya, karena beberapa sekolah juga ada yang free seperti itu, bukan ada yang langganan juga. Biasanya ada adminnya nih, luar biasa adminnya. Kemudian ada Microsoft Teams, kemudian yang sebelah kiri ini adalah konten. Ini adalah gambar lambang Google Arts and Culture, Bapak Ibu. Habis nanti kita mau coba tengok. Kontennya ada bisa video, audio, teks, gambar. Tapi kalau anak-anak sekarang tuh dikasih buku, dikasih bacaan ya, baca dulu ya. Itu tuh nggak kayak dulu ya Pak Ibu ya, dikasih buku tebel habis, berapa halaman juga habis. Kalau sekarang tuh harus ya mungkin ya, karena gaya belajarnya visual banyak kan kalau saya lihat, bahkan auditory. Jadi video biasanya yang dijadikan apa namanya, yang pertama, materi pertama diberikan dalam flip learning ini. Bisa juga nanti AR dan VR ya, cuman memang ini perlu device. Cuman sebenarnya kalau VR ini, kalau AR kan pakai HP bisa. VR sebenarnya kalau VR box itu udah murah Bapak Ibu ya. Bahkan kita bisa bikin pakai kardus ya. Kecuali yang tipe metaverse, eh MetaQuest maksudnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat sendiri kontennya, yang video terutama ya. Eh, untuk membuat sendiri pun kita perlu ada semacam apa sih, digital literate terkait dengan hak cipta dan sebagainya. Biasanya kami menggunakan metode digital storytelling biasanya. Kemudian diproses. Nah, proses ini eh, anu apa namanya juga proses ya. Biasanya kita ada kolaborasi di sini. Jadi biasanya ada yang pakai keluarganya Google tuh, pakai drive-nya itu Google Workspace. Kalau kita lihat di 9 titik di pojok itu ada banyak sekali yang di situ kita bisa ambil yang free ya. Biasanya kalau free itu dia cuma bisa pakai berapa kali misalnya seperti Padlet ini kan terbatas juga. Kemudian tadi yang kita pakai Mentimeter juga terbatas. Tapi lumayan lah untuk kita bisa melihat anak-anak itu bisa menyampaikan aspirasinya dengan cara yang lain, selain harus ngomong dan sebagainya. Susah sekali anak sekarang tuh ditanya itu belum tentu mereka bisa jawab. Padahal sebenarnya di kepala itu banyak sekali. Kemudian assessment, Bapak Ibu bisa pakai quizzes yang bagus sekali analisisnya, Kahoot juga, dan mungkin ada beberapa yang lainnya juga. Jadi implementasi teknologi untuk flip learning itu Bapak Ibu bisa lakukan sendiri melalui proses kurasi. Nah, ini contoh sederhana yang kemarin sempat kami lakukan. Jadi ini kebetulan di kelas multimedia Bapak Ibu, mungkin multimedianya ya saya turun lah. Multimedia kan sudah hal yang biasa ya, dia ada kontennya macam-macam. Kemudian saya berikan siswa atau mahasiswa itu untuk kunjungan museum. Cuman masalahnya kan kalau kunjungan museum kan ya museum Indonesia kan di Indonesia kan terbatas ya Bapak Ibu ya. Belum lagi masalah estetika dan sebagainya. Nah, saya minta mereka untuk melakukan virtual tour at the museum, tapi lewat aplikasi Google Arts and Culture. Nah, ini saya minta mereka untuk menjelajah secara berkelompok. Jadi mereka akan menuliskan apa saja yang ditemukan, itu sesuai dengan petunjuk yang saya minta di laporannya. Nah, kemudian ada yang mereka nanti Bapak Ibu bisa nyoba ya, tapi ini lumayan juga kalau kita tengok dikit ya Mbak Mada ya. Iya, saya penasaran loh.
Ini ada Baru yang tahu saya ini. versi aslinya, versi kok nggak mau sih. Sebentar. Harusnya dia Mau udah, dong, mau harusnya dia udah. dong. Sebentar Mbak. Tak matiin dulu kali ya. Kalau nggak langsung ke sini. Nah, ini tuh sudah dibikin virtualnya. Kalau nggak salah, ininya asli tuh ada di TMII. Nah, kemarin ada yang saya bebaskan mereka mengambil museum mana saja. Ah, kok lambat Mbak ini? Kok lambat Mbak? Oh ya. Nah, ini kebetulan yang Batik Stories. Ini museumnya virtual, tapi yang asli juga ada di sana. Jadi Bapak Ibu, ini nanti ada suaranya sebenarnya ya. Kita bisa melakukan, dengar nggak ya suaranya Mbak Mada? Ada gamelannya. Belum, Nah, belum karena kedengaran. sebentar Belum. Volumenya mungkin saya share screen-nya nggak pakai itu tadi kayaknya. Sebentar. nggak pakai menu audio. Oh, oh. Oh ya. Atau saya yang gamal gimana? Boleh. Sebentar. Maaf Bapak Ibu. Gamal, gamal, gamal. Mbak Mada yang nari Iya. aja deh kayaknya. Eis, Mana? di museum nari. Nah, yang dilihat lukisan, penarinya diabaikan nanti. Nah, muncul. Nah, ini ya. Seperti ini. Hilang. Udah kedengeran ya musiknya. Jadi ini museum virtualnya. Jadi bagaimana representasi multimedia ketika dia disajikan dalam bentuk gambar, suara, dan teks. Itu saya minta anak-anak untuk mahasiswa untuk mencermati itu karena mereka akan menjadi kreatornya juga suatu saat. Kalau levelnya mahasiswa udah kreator ya Mbak ya. Jadi selain kalau adik-adik mungkin mereka bisa menuliskan laporannya aja di sini. Nah ini nanti bisa jalan-jalan ke, sorry. Memang di sini apa ya istilahnya kalau anak itu harus cobain ini virtual tournya itu. Ini ada scene 1, scene 2. Nanti tiap batik bisa dilihat di sini. Batik-batik yang di Indonesia. Ini bisa di zoom. Nah, ketika ini aja mereka udah beda-beda ininya. Apa namanya? Apa ceritanya gitu. Oh, ini batik ini pandangan kamu seperti ini apa sih gitu. Saya suka ini, Bu. Saya minta mereka untuk mencermati seni juga karena bagaimanapun apa ya teknologi ini kan bersentuhan juga sama budaya ya, artnya juga. Nah, ini contoh sederhana Mbak Mahda. Nanti kalau misalnya mau lihat yang lain tuh banyak sekali Google Arts and Culture. Bahkan kita bisa jalan-jalan ke mana Mbak? Ke Perancis ya misalnya, atau ke Oh, bisa ya ke museum di Prancis gitu ya. museum di Perancis dan berapa anak-anak itu saya minta untuk menuliskan bahkan ke Sangiran pun aja ya kayak karena di Indonesia tuh baru Sangiran kemudian ini dan mohon maaf gitu kalau misalnya jauh banget gitu misalnya kalau kita lihat sama yang misalnya Van Gogh ini kan misalnya. Jadi di sini juga pakai VR, VR-nya itu tapi yang namanya juga VR tapi yang 360 derajat gitu. Kita bisa pakai apa VR box itu. Kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi memang kurang kurang engage sama ininya ya. Dan mereka bisa cerita, oh ternyata ini ketemu juga di Perancis, di Italia dan sebagainya. Bahkan termasuk museumnya Da Vinci ketika di Italia misalnya. Nah Coba satu itu dong, Mbak. coba satu ya, yang Iyalah, nah, nyoba satu tuh namanya ngicip, kalau dua bayar. Iya. ini punyanya Da Vinci Mbak bagus nih kayaknya tuh dia ada di Italia kan ya. Nah Ada ini ada lukisan virtual Mona vision. Lisa juga. Nah, ternyata di nah ini di sana tuh ada submarine. Di sini walaupun Jadi dia saya di tinggal. Itali, tapi dia Museum of Science and Technology. Jadi kita masuk di sini, nanti masuk di apa kapal selam itu. Kemudian juga ada kereta api, Mbak, kereta api zaman dulu gitu ya. Ini ada. Ini yang tadi diceritain 360 derajat tadi, Mbak. Kita Iya, bisa iya. view Biasanya, ya. nah ini agak lambat nih soalnya. Ada tanda panahnya ke sana ya, itu keluar. Jadi kalau pakai VR box kita bisa mandang berkeliling, Mbak. Cuman kalau ini kan memang Iya, tinggal memutar leher kita aja ya, kita lihat kalau pakai 300. VR. Iya, sebentar Saya ya jadi sana. tertarik lihat itu kolom pencariannya ya.
Iya, Di nanti ATM nanti banyak banget ya di situ. bagi. Memang Oke, kadang-kadang ada yang kaget. Oke, nah, saya lanjut ya, Bapak Ibu, kurang dikit ini. Nanti, saya besok mau ke Jerman lihat itu museumnya Nazi di sana. ya nanti dicari Mbak. Cari sendiri di virtual museum ya. Oke, bagus. Mungkin sebelum ke sana Mbak Mada emang harus ke sini dulu gitu, biar ke sananya Iya, bisa lebih efektif ya nanti ya. Saya biar di mudah. sana rak gumunan ya Mbak ya. Iya, nanti kita Kita ke ada sana latihan dulu. sebagainya. Oke. Bapak Ibu, jadi seperti itu yang istilahnya membawa anak-anak ke dunia lain ya. Kemudian di situ kita bisa melihat dari kerucut pengalamannya Dale, bahwa ketika Bapak Ibu di depan atau kita pendidik di depan cuma cerita aja, itu yang diingat anak itu mungkin hanya 10%. Tapi ketika mereka sudah mulai melakukan, bahkan kalau di FKIP itu kan guru ya, mereka harus ngajarin kan. Jadi mereka harus paham dulu, itu nanti apa kompetensinya akan lebih tinggi ya, penyerapannya 90% karena mereka harus berbuat. Nah, di sini kita Ya, bisa melihat. Mbak Irma, waktunya 2 menit lagi ya Mbak. Mohon Oke, maaf. sudah selesai. Jadi Ya. manfaatnya Bapak Ibu, kita bisa meningkatkan keterlibatan peserta didik, mengembangkan pemahaman yang mendalam, fleksibel dalam belajar, menunjang pembelajaran berdiferensiasi atau student-centered learning. Tantangannya itu mungkin dari sisi teknologi dan apa ya Mbak Mada. Anak-anak itu masih kurang bagus diasahnya masalah komunikasi ini. Karena mereka banyak terpapar oleh bahasa-bahasa slang gitu ya. Jadi ketika suruh cerita di depan itu, Mbak, kamu cerita kayak kamu cerita sama temenmu itu belum bisa Mbak Mada. Jadi masih ngeliatin yang di slide aja gitu kan. Gitu Bapak Ibu. Jadi demikian apa sih bahannya mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut juga sambil berikutnya nanti dari teman berikut yang akan presentasi. Jadi di sini kita berharap bahwa dukungan teknologi yang tepat, flipped learning menjadi teknologi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama di era digital yang menuntut fleksibilitas dan kemandirian belajar. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih Mbak Mada, saya stop share. Sudah ya Mbak Nyatip gitu. Oke, luar biasa kita berikan aplaus. Ya, mantap banget. Ya, 30 menit berlalu dengan begitu cepat sekali. Enjoy Mbak Dan Mada. saya yakin Bapak Ibu guru ataupun pendidik di sini juga jadi tambah informasi dan wawasan ya. Oke, yang dapat wawasan dan pengetahuan baru boleh dong kasih reaction love ya, biar berfungsi jadi telunjuknya. Biar saya tahu di sini ada kehidupan gitu loh ya, karena kebanyakan off cam di sini. Jadi saya khawatirnya nanti ditinggal tidur nih Mas Rinaldi ya kan. Nah, enggak sih, enggak mungkin tidur juga sih kalau Mau partisip dibangunin. kita Dibangunin. bangunin dengan gebrakan-gebrakan informasi biar makin melek ya, sobat kami yang join siang ini. Oke, Mas Rinaldi, nggak sabar juga nih ingin belajar hal-hal baru yang hari ini menjadi bingkisan atau oleh-oleh buat sobat kami ya, Mas Rinaldi ya. Oke, silakan Mas Rinaldi untuk menyampaikan paparannya siang hari ini. 30 menit ya Mas, nanti saya bantu sebagai timekeeper. Monggo. Iya, mikrofonnya Mas Rinaldi. Oke, Mikrofonnya di sorry, unmute. sorry. Oh, ada asisten di Assalamualaikum situ ya. warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Selamat Selamat siang siang. Bapak Ibu sekalian. Ya, senang rasanya bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu di sesi Digitalks ya, di mana ini merupakan sesi kita yang terakhir. Gak kerasa ternyata kita udah 14 sesi gitu ya. Dan saya sudah hadir 3 sesi ternyata ya. Semoga dengan saya hadir ini Bapak Ibu sekalian bukannya bertambah muak tapi bertambah ilmunya gitu ya. Oh, tidak, bertambah Oke. bertambah ilmu dong. Muatan Oke, ilmunya baik. meningkat. Ya, terima kasih Pak Magdalena ya. Oke, baik. Jadi topik kita di sini tadi udah dijelaskan juga sama Bu Irma ya. Lebih menjelaskan bagaimana fundamental dari field learning itu, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan coba untuk menerapkan field learning ini dengan salah satu alat yang sederhana. Dan saya yakin dan percaya ini Bapak Ibu sekalian sudah memilikinya semua gitu ya. Namanya adalah PowerPoint. Nah, gimana sih PowerPoint itu kok bisa digunakan untuk proses field instruction gitu ya, baik itu dalam proses field learning atau yang ada dikenal dengan istilah blended learning. Nah, itu nanti kita akan coba untuk buat dengan PowerPoint ini. Seperti itu. Saya lanjutkan ya, seperti biasa saya Rinaldi dari Mari Belajar sebagai technical trainer, yang mana Mari Belajar merupakan Microsoft Partners dan juga AWS Partners di Indonesia.
agendanya ada dua, Bapak Ibu. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Mungkin tambahan singkat saja ya dari yang sudah dijelaskan oleh Bu Irma tadi, apa itu flipped learning. Yang kedua, saya akan jelaskan bagaimana cara kita membangun flipped learning itu dengan namanya alat PowerPoint Recorder. Seperti itu. Saya mulai dengan satu statement, Bapak Ibu. Jadi ada namanya The Flip Lesson Network, ya. Jadi mereka mengatakan bahwasannya pendekatan pedagogis ini sebenarnya itu kita mencoba untuk memindahkan dari yang sebelumnya kita itu belajar secara kelompok, kita pindahkan ke ruang belajar mandiri. Seperti itu. Banyak interaksi yang akan terjadi nantinya dan tugas seorang guru itu adalah bagaimana cara ia bisa membimbing siswanya untuk menerapkan sebuah konsep dan bisa menarik kreativitas dari para peserta didiknya. Nah, dari hal ini, Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada sebuah istilah namanya flip class. Ya, apa itu sih flip class itu? Jadi, dilansir dari Universitas of Texas di Austin, mereka mengatakan bahwasanya flip class ini adalah kita mencoba untuk membuat siswa kita itu memperoleh pengetahuan yang diperlukan sebelum kelas itu berlangsung, gitu ya. Jadi mungkin kelasnya di hari Kamis, sebelum hari Kamis itu mereka udah belajar dulu, seperti itu. Dan nanti tugas seorang pendidik, kita sebagai seorang guru, itu lebih banyak ke arah membimbing siswa untuk bisa secara interaktif, secara aktif, mengklarifikasi dan menerapkan pengetahuan itu selama di kelas. Jadi yang namanya proses belajar flip class ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyiapkan materi belajar. Tadi udah diajarkan sama Bu Irma juga ya. Disiapkan materi belajar, siswa nanti akan belajar di rumahnya ya, bukan pada waktu jam kelas yang ada. Nanti setelah jam kelas dimulai atau ketika pertemuan dimulai dengan kita sebagai seorang pendidik, kita akan coba untuk mengklarifikasi, kita akan coba untuk membenarkan, kita akan coba untuk melihat pengetahuan yang dibangun oleh siswa kita ketika mereka belajar sendiri, coba dibawa ke dalam kelas benar atau tidak. Jadi lebih ke arah verifikator kita sebagai seorang seorang guru nantinya. Jadi lebih ke arah pembimbing ya, bukan lagi jadi bisa dibilang flip class ini atau flip learning ini salah satu cara kita untuk menerapkan student centered learning gitu ya. Bagaimana proses pembelajaran itu berpusat kepada siswa, bukan lagi kita sebagai guru yang menjadi pembangun pengetahuan siswa, tapi siswa sendirilah yang membangun nanti pengetahuannya dan kita sebagai orang yang membimbing dan memverifikasi pengetahuan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana alur penerapan dari flip class ini, Bapak Ibu sekalian? Jadi, pertama biasanya guru atau pendidik nanti akan merancang modul pembelajaran yang mana nanti akan menjelaskan konsep dan menunjukkan cara penggunaan perhitungan. Ya, jadi nanti kalau misalnya nanti ada sebuah materi, guru akan buat modulnya, guru akan buat kontennya, guru akan menyiapkan nanti materi belajarnya, gitu ya. Setelah itu, setelah jadi nih modulnya, setelah jadi nih materinya, apa yang dilakukan oleh siswa? Siswa akan mencoba untuk meninjau modul itu, akan dipelajari di rumah, gitu ya, dilihat di rumah sambil mungkin duduk, sambil mengerjakan aktivitas lain mungkin ya, bisa untuk menonton, bisa untuk melihat, bisa untuk mencoba membaca gitu ya, karena konten belajar banyak gitu ya. Kemarin kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya bagaimana konten yang ideal seperti itu ya. Nah, yang ketiga, di kelas, setelah nanti siswa itu belajar di rumah, di kelas siswa nanti akan memecahkan masalah dalam kelompok dan secara individual, ya, sambil mendapatkan umpan balik tentang kemajuan mereka. Jadi di kelas mereka nanti akan bisa presentasi, mereka akan bisa untuk bekerja kelompok dulu, memverifikasi pengetahuannya masing-masing, membangun pengetahuannya. Setelah itu, nantinya kita sebagai seorang pendidik akan coba untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada peserta kita atau siswa-siswi kita mengenai pengetahuan yang sudah mereka bangun di rumah tadi, gitu ya. Nah, dalam mengikuti pekerjaan rumah dan tugas kelas, siswa nanti dapat menerapkan pembelajaran mereka untuk tugas yang lebih kompleks tentunya. Nah, ini beberapa alur penerapan dari flip class ini. Jadi ada kurang lebih 4 ya, dan secara garis besar itu adalah 3. Guru buat konten, siswa belajar dari konten di rumahnya, setelah itu masuk di kelas, nanti kita akan coba untuk memverifikasi pengetahuan dari siswa kita. Seperti itu.
Nah, jadi metode flipped learning ini mengharuskan siswa untuk memiliki akses teknologi di rumah dan ini memang menjadi suatu kewajiban sekarang Bapak Ibu ya. Teknologi itu memang harus sudah ada di rumah untuk menerapkan flipped learning ini. Bisa tidak Pak ya? Kalau misalnya tidak ada teknologi internet contohnya, nggak ada perangkatnya, bisa tidak kita menerapkan flipped learning ini? Sebenarnya bisa, tapi memang membutuhkan effort yang lebih besar, gitu ya. Nanti kita sebagai seorang pendidik harusnya akan menyiapkan konten belajar yang itu tidak harus diakses dengan internet. Kan juga susah sekarang ya. Kita sebagai guru, sebagai pendidik sekarang pengennya yang lebih cepat, yang lebih mudah diakses, dibuat kayak gitu ya. Dibandingkan kita pakai tangan kan mending pakai ketik gitu ya. Nah, itu yang menjadi challenging juga kalau misalnya di tempat kita nggak ada akses teknologi gitu ya. Nah, ketika teknologi tidak tersedia di rumah, nah ini yang pertanyaan juga selanjutnya. Kalau misalnya teknologinya nggak bisa nih, nggak ada di rumah, mungkin di daerah 3T, mungkin ya, tidak ada teknologi di rumah. Nah, nanti di sekolah bisa membalik keadaan itu. Jadi yang sebelumnya tadi kita minta, kita buat konten materi belajar, siswa belajar di rumah, nggak bisa nih karena di rumah nggak ada teknologi internet. Kita bisa flip class namanya. Kita akan balik lagi kondisinya. Kita mencoba untuk pendidik memodifikasi flip class ini, nanti pengalaman belajarnya itu ada di kelas. Jadi nanti mereka nanti akan akses materi belajarnya itu mungkin di laboratorium gitu ya atau di lab-lab komputer. Jadi waktu di kelas mereka akan akses apa namanya materi belajar tersebut seperti itu. Jadi bisa sebenarnya dibalik juga Bapak Ibu sekalian asalkan nanti kondisi dari sekolahnya itu juga memungkinkan. Jadi kalau misalnya memang di rumah tidak ada, berarti kalau misalnya ada di sekolah, jaringan internet, akses teknologi bisa digunakan nih untuk penerapan flip class ini. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar harus ada teknologi di rumah saja, namun kalau misalnya memang mengharuskan tidak ada, ya tidak bisa ada teknologi di rumah, maka bisa kita balik. Mungkin di sekolahnya ada teknologi, kita bisa gunakan. Seperti itu. Nah ini ada mungkin pertanyaan mungkin ya, lah dari tadi saya lihat ada flip learning, ada namanya flip class. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, flip learning ini merupakan learning approach. Ya, jadi dia pendekatan pembelajaran. Beda dengan flip classroom atau flip class. Kalau flip class ini lebih ke strategi atau metode pembelajarannya atau learning methodnya. Seperti itu. Contoh ya. Contoh kita itu nantinya menyiapkan sebuah proses pembelajaran gitu ya tentang penanganan sampah di lingkungan sekitar. Nah, nanti kita mungkin akan siapkan video ya. Kita bisa membuat video lewat YouTube atau misalnya membuat formatif quiz dengan Kahoot tadi juga dibahas gitu ya. Buat mind mapping, diskusi, mempresentasikan materi. Nah, guna nanti memvalidasi pemahaman siswa, guru nanti bisa memberikan proyek yang beragam. Ya, mungkin dari materi yang sudah dibuat tadi, kita bisa memverifikasi pemahaman siswa. Mungkin kita suruh menulis artikel, kita juga bisa misalnya membuat video dengan bahasa mereka sendiri, bisa juga nanti dengan membuat poster, infografis. Nah, itu beberapa cara kita untuk memvalidasi pemahaman siswa kita. Nah, aktivitas guru yang memfasilitasi kegiatan siswa tadi, baik itu video, baik itu kuis, baik itu pendampingan berdiskusi, presentasi, pemberian proyek, dan sebagainya tadi, itu dikatakan sebagai flipped learning. Itu. Sedangkan flip classroom itu tentang bagaimana guru itu menyiapkan ya proses belajar di rumah dan di kelas ya. Jadi flip learning itu learning approach ya pendekatan pembelajarannya. Sedangkan flip classroom itu adalah learning methodnya. Jadi ini sesuatu hal yang berbeda sebenarnya ya. Nah, manfaat dari flip learning ini lumayan banyak Bapak Ibu sekalian tadi sudah dibahas juga. Jadi pertama bisa menawarkan akses yang sama ke semua siswa ya karena ada akses internet tadi. Yang kedua, flip learning ini memungkinkan pendidik untuk mengukur pemahaman siswa pada tingkat yang lebih dalam. Kita juga bisa menerima umpan balik langsung tentang konsep yang dipahami dan apa yang masih menantang atau masih belum dipahami oleh siswa kita. Bahkan kita bisa membuka semacam pintu kelas kita. Jadi nanti orang tua bisa akses, administrator, atau orang-orang yang lain yang mungkin berkepentingan untuk melihat proses pembelajaran kita yang terjadi di kelas. Gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang bagus juga Bapak Ibu sekalian karena
dari proses belajar yang ada, orang tua itu jarang sekali melihat kemajuan dari siswa. Tapi dengan adanya flip learning ini, sebenarnya kita bisa membuka pintu kelas kita, sehingga nanti orang tua ataupun nanti wali siswa kita itu bisa tahu kemajuan dari proses belajar yang ada. Ya, karena mereka bisa melihat proses belajar di rumah, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara memulai flip learning ini? Nah, ini beberapa cara ya. Pertama, yang harus Bapak Ibu sekalian siapkan adalah tujuan akhirnya apa? Apakah tujuan akhirnya biasanya ini akan ada di LO atau learning outcome dari masing-masing RPS yang kita miliki, ya. Apakah learning outcome-nya berupa pemahaman, implementasi, ya, apakah nanti penerapan gitu ya, atau sampai ke proses pembuatan, kan ada belum taksonomi yang kita pahami. Nah, itu tujuan akhirnya apa? Gitu ya. Yang kedua, apa yang ingin siswa kita lakukan di akhir materi? Ya, apakah nanti mereka membuat video, ataukah membuat artikel, ataukah membuat apa? Kita siapkan dulu. Kita tanya dulu sama RPS yang kita miliki. Dengan menjawab pertanyaan ini, maka nanti akan memudahkan kita membuat kita tetap fokus pada pembelajaran di setiap pelajaran yang ada. Nah, selanjutnya, pikirkan tentang materi dan di mana proses membalik materi yang paling masuk akal. Ya, bagaimana caranya kita bisa jawab beberapa pertanyaan yang ada di sini? Pertama, pelajaran mana dalam materi yang akan bekerja baik dalam flip lesson? Contoh, kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian ada materi yang mungkin tidak bisa diterapkan dengan flip lesson, maka jangan diterapkan dengan flip lesson, gitu ya. Contoh dengan praktek, contohnya dengan bahan-bahan kimia, contohnya ya, yang itu mungkin hanya ada di sekolah, contohnya. Nggak mungkin nanti kita berikan akses itu untuk mereka kerjakan di rumah dan tidak dipantau. Nah, itu jangan diberikan yang seperti itu. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kalau siswa kita kerjakan di rumah, malah nanti menjadi sesuatu hal yang berbahaya, seperti itu ya. Yang kedua, konsep mana yang sering dihadapi siswa di kelas kita? Ya, kita lihat dulu bagaimana nanti siswa kita di kelas. Yang ketiga, pengalaman belajar aktif apa yang dapat kita ciptakan seperti dalam tugas kelas untuk membantu memperdalam pemahaman mereka. Yang keempat, pekerjaan rumah apa yang telah kita berikan di masa lalu untuk materi ini dan dapat diselesaikan siswa kita. Jadi kita bisa mengukur dulu kira-kira biasanya siswa kita kalau misalnya kita berikan tugasan seperti ini bisa selesai nggak sebelum-sebelumnya. Gitu. Dan yang terakhir, konsep apa yang secara tradisional membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang kita rencanakan. Jadi kita bisa memikirkan beberapa materi ya dengan menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang paling masuk akal kira-kira yang bisa kita terapkan dengan flip learning ini yang mana? Karena memang tidak semua sebenarnya Bapak Ibu sekalian materi itu bisa diterapkan dengan flip learning. Ada beberapa yang memang butuh pengawasan tertentu dari kita sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, pikirkan tentang konten apa yang perlu dimiliki siswa sebelum tugas ini berhasil. Apakah bahan bacaan? Apakah selebaran, video YouTube? Apakah nanti momen pengajaran tradisional? Apakah nanti menyampaikan materi dulu di luar kelas? Atau bagaimana? Jadi kita harus siapkan dulu sebelum mereka membuatkan belajar learning ini, kita harus pikirkan bagaimana konten yang harus dimiliki oleh siswa kita agar bisa paham dengan materi yang akan diberikan pada flip learning ini. Seperti itu. Nah, ada salah satu alat Bapak Ibu sekalian yang bisa kita gunakan untuk membuat flip learning ini. Namanya adalah PowerPoint Recorder. Ya, ini adalah salah satu fitur yang ada di dalam PowerPoint. Ya, yang ini bisa kita miliki kalau misalnya seingat saya itu PowerPoint yang 2013 ke atas sepertinya sudah ada. Ya, saya kurang ingat versi yang bisa untuk menggunakan tahun berapa. Tapi seingat saya 2013 ke atas itu sudah bisa menggunakan PowerPoint Recorder namanya. Ya. Oke, jadi PowerPoint Recorder ini adalah alat yang bisa kita gunakan untuk membuat flip lesson dalam bentuk video. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi di dalam konsep belajar itu ada namanya multimedia, ya. Ada namanya multimedia, ya. Multi banyak media. Nah, dari beberapa multimedia yang ada, saya coba ambil 4 multimedia ya. Ada teks, ada gambar, ada suara, ada video. Anggap aja ada 4 ya. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Ada teks, ada gambar, ada video, ada audio. Oke. Menurut Bapak Ibu, dari keempat media yang ada ini, mana yang paling bagus? Silakan tuliskan di kolom chat. Kira-kira mana yang paling bagus? Apakah video, ataukah audio, ataukah teks, ataukah nanti dia uh,
video, audio, teks sama gambar. Nah, Teks. video, audio, teks atau gambar, mana yang paling bagus? Silakan mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Yang paling bagus yang mana? Menurut Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Oh, chatnya di disable ya? Iya, baru dinonaktifkan sementara, Mas, chatnya. Iya, Oke. tapi bisa minta tolong untuk dibuka sebentar barangkali ya Mungkin oleh bisa host. dibuka dulu. Nah, sudah Oke. dibukakan. Nah, Silakan Bapak Ibu sekalian. silakan. Yang paling bagus Video. yang mana? Video. Wah, video semua ya. Saya menulis semuanya bagus. Campuran. Belum. Semua bagus. Mix. Perpaduan. Oke, Tiganya digabung. saya kasih sebuah contoh Bapak Ibu ya. Saya kasih sebuah contoh seperti ini. Contoh saya dari Jogja. Itu mau pulang kampung ke Cirebon contohnya. Oke, mau pulang kampung ke Cirebon. Naik tol ya. Biasanya kecepatannya kurang lebih sekitar 100 kilometer per jam. Ya, kalau di tol itu kurang lebih 100 kilometer per jam. Saya naik mobil dari Jogja ya ke Cirebon. Ketika saya berada, biasanya ketika mau sampai Cirebon itu biasanya ada tulisan pelang warna hijau, Cirebon belok kiri. Biasanya ya, itu ada tuh di bagian atasnya itu ada pelangnya, Cirebon belok kiri. Nah, ini yang tulisan Cirebon belok kiri tadi itu diganti dengan toa. Tahu toa? Dengan suara gitu ya. Cirebon belok kiri, Cirebon belok kiri katanya ya. Kita lagi dalam mobil nih, dalam mobil kecepatan 100 kilometer per jam, lagi ditutup semua pintunya, kacanya ditutup. Kemungkinan besar kita bisa dengar atau tidak? Ya, kemungkinan tidak ya. Dengan kecepatan yang 100 kilometer per jam, dengan apa namanya suara yang dari luar yang mungkin tidak akan masuk gitu ya, kemungkinan nggak akan terdengar. Ya, mungkin bisa jadi saya nanti sampainya malah ke Jakarta, bukan lagi ke Cirebon, udah kelewatan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kasih contoh kedua, nggak usah banyak-banyak ya. Yang kedua, contoh saya lagi di toilet, lagi di mall. Ya, biasanya ketika saya di mall itu, Bapak Ibu sekalian, biasanya kan kalau di toilet itu ada logo ya, kalau perempuan ada pakai rok, kalau laki-laki lurus aja gitu ya. Biasanya logonya ya di toilet itu. Nah, ini dari pihak manajemen mall itu ganti yang logo logo gambar perempuan sama laki-laki tadi itu diganti dengan apa namanya? Dengan monitor yang nanti itu ada iklan mall dulu, perkenalan mallnya selama 28, 30 detik gitu ya. 28 detiknya iklan mall dulu, 2 detik di akhir baru ngasih tahu yang laki-laki sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri gitu. Kita udah kebelet nih gitu ya, kita udah kebelet, udah mau masuk ke toilet gitu ya. Tapi harus nonton dulu nih iklannya 30 detik baru bisa masuk ke dalam toiletnya. Nah, dari sana sebenarnya Bapak Ibu sekalian, media pembelajaran itu baik itu teks, video, audio maupun gambar dari masing-masing media ini ada fungsinya masing-masing betul ya, ada kekhususan masing-masing. Khusus untuk mungkin yang butuh tutorial mungkin butuhnya video gitu ya. Kalau dibandingkan teks, suara lebih bagus video. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tutorial bagaimana cara untuk apa namanya untuk anak-anak kedokteran, jurusan kedokteran contohnya ya. Itu kalau cuma dibilang hati itu di sebelah kiri, jantung sebelah kanan contohnya ya. Nanti salah-salah salah tusuk nanti malah orang meninggal gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita buatkan video, mungkin nanti akan bisa lebih jauh, lebih bagus gitu ya. Nah, sama juga dengan novel, contohnya novel akan jauh lebih bagus ketika dia adalah teks atau misalnya ketika gambar plang tadi di jalan gitu ya, itu jauh lebih bagus teks. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, salah satu kebutuhan yang bisa kita gunakan nanti untuk proses pembelajaran membuat media itu adalah video. Ya, jadi saya bukan berarti mengatakan video ini paling bagus, bukan, tapi video merupakan salah satu fitur yang bisa kita gunakan. Seperti itu ya. Nah, kalau kata Prof. Ridi kemarin, tools ini hanya enabler, enabler to make it happen, gitu ya. Jadi ini hanyalah alat untuk bisa mencapai tujuan akhir kita bagaimana, seperti itu. Jadi di PowerPoint kita bisa menggunakan alat ini untuk membuat video, gitu ya. Caranya sebenarnya cukup mudah, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita tinggal akses nanti ya untuk fitur recordingnya. Di masing-masing laptop biasanya belum ada, jadi harus diaktifkan nantinya. Harus diaktifkan dulu. Setelah kita aktifkan nanti bisa kita gunakan. Seperti itu ya. Nah, saya izin untuk praktik dulu cara penggunaannya bagaimana. Singkat saja, masih ada waktu, Mbak Magdalena, ada ya?
Masih. Oke. Masih, Mas. Masih 9 menit Aman ya. lagi. 9 menit lagi. Oke. Eh, saya lanjut. Jadi di sini sebagai contoh ya, ini saya sudah buat konten materi belajar deh contohnya. Anggap aja ini adalah konten materi yang akan saya berikan kepada siswa. Gimana cara saya bisa menggunakan ini untuk membuat media pembelajarannya dengan video dan nanti saya berikan kepada siswa, siswa bisa gunakan proses eh, menggunakan video ini untuk proses belajarnya di rumah, gitu ya. Nah, di sini kebetulan di saya udah aktif nih Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dilihat di sini ada namanya record ya. Kalau di saya ada namanya record. Kalau mungkin Bapak Ibu tidak ada, nanti bisa aktifkan dulu. Caranya klik di bagian file yang ada di PowerPoint-nya. Ingat, PowerPoint-nya bisanya di 2013 ke atas, ingat saya. Di bagian file. Nanti setelah sampai di bagian file, kita coba ke bagian option. Di pojok kiri bawah ada option. Ya. Setelah itu nanti di sini ada customize ribbon. Ada customize ribbon. Di bagian main tabs, ini ada main tabs, kita pastikan tercentang di bagian record. Ya, biasanya belum tercentang biasanya bagi yang belum muncul ya. Bagian record dicentang, nanti bisa kita klik OK. Gitu ya, klik OK. Nanti akan muncul satu menu ribbon baru namanya record gitu ya. Nah, gimana cara untuk menggunakannya untuk membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint Recorder ini? Caranya kita bisa masuk ke namanya itu adalah screen recording. Sebentar ini saya matikan kamera dulu ya, karena nanti kalau kameranya tidak dimatikan di sini nggak bisa muncul nanti. Oke, kita coba ulang lagi di record. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, jadi nanti di sini ada kamera yang bisa kita gunakan untuk mode cameo-nya namanya di dalam PowerPoint. Ini bisa kita gunakan. Namun di sini kalau misalnya kita mau merecord, nanti Bapak Ibu bisa coba seperti ini. Sebentar saya coba end slideshow dulu. Oke, oke, seperti ini ya. Kita ke bagian record, ada cameo. Ini kebetulan saya nyalakan saja untuk kameranya. Kelihatan ya kameranya jalan di sini, Mbak Magdalena, kelihatan ya? Iya, kelihatan, Mas. Kelihatan lingkaran bentuknya. Sekarang off cam. On Oke, lagi. sip. Dari sini kita akan coba untuk klik di sini ada tulisannya from beginning. Ada tulisannya from beginning, kita klik. Nanti kita akan masuk ke mode cameo-nya. Ya, sebentar saya coba share screen ulang karena eh, layarnya ada di gambar utama, di layar pertama saya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Mas. Jadi ini adalah mode recordingnya. Ya, jadi ini adalah mode recordingnya. Eh, jadi nanti kita bisa untuk mencoba ini note ya. Kalau misalnya kita butuh note, nanti kita bisa tulis di atas ini. Jadi nanti konsepnya kita bisa coba ya sebagai contoh ya. Saya coba record nanti di sini nih. Oke, jadi di sini ada tombol record. Di sini ada note yang bisa kita tambahkan. Kalau misalnya mau tambahin note kayak gini nih caranya. Tambahin dulu di bagian PowerPoint kita. Sebentar. Nah ini ya di bagian bawah ini ada note. Eh, Perkenalkan saya Rinaldi. Sebagai contoh ya. Kita ulang lagi from beginning. Sebentar saya ulang share screen ulang. Screen satu. Iya. Saya ulangi. Oke, kita mulai. Nggak ada gambarnya, Pak. Udah kelihatan? Ada gambarnya kok. Ada Iya. ya? Oke, ada ya. Oke, nah ini udah muncul ya. Jadi nanti di atas ini kita bisa buat semacam note. Kadang itu kan guru itu ada groginya juga loh Bapak Ibu ya. Bukan bukan siswa aja yang grogi, guru juga grogi ya. Sering sering grogi juga gitu. Jadi kita nanti kalau misalnya
ini apa namanya nggak percaya diri, bisa kita buatkan di sini nanti untuk note-nya. Jadi setiap slide itu kita buat note gitu ya, biar nanti kalau ngomongnya enak. Nah, ini sebagai contoh saya mulai ya. Sebagai contoh saya mulai, saya coba record. Saya coba start recording di sini. Semoga masuk ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi sekalian, Bapak yang cantik dan ganteng semuanya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang flip instruction dengan PowerPoint Recorder. Oke, jadi kita nanti akan coba mempelajari tentang dua agenda. Agenda pertama adalah flip learning, yang kedua adalah PowerPoint Recorder. Seperti itu. Oke, baik, seperti itu saja untuk materi kita, siswa-siswi Bapak yang cantik dan ganteng semua. Bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, nah sekarang udah selesai untuk proses recordingnya. Tinggal kita ekspor Bapak Ibu. Oke, tinggal kita ekspor di sini ada tulisannya ekspor. Oke, nah di sini tinggal kita kasih namanya apa. Oke, di sini bisa kita customize export. Kalau mau diganti secara default dia adalah Full HD ya 1080p. Cukup bagus sih sebenarnya ya untuk kita gunakan dalam proses belajar gitu ya. Langsung nanti klik aja di sini ada ekspor video. Nah, kita coba lihat dulu ya browse-nya di mana nih. Nanti malah pusing cari tempat penyimpanannya di mana. Nah, ini saya coba simpan di bagian download aja. Oke, saya ekspor. Oke, tunggu prosesnya sampai selesai videonya. Tadi waktu kita proses membuat video itu bisa sambil coret-coret loh Bapak Ibu ya. Tadi lihat ya ada pena digitalnya yang bisa kita gunakan. Nah, ini enak banget gitu ya ketika kita jadi semacam studio mini lah. Studio mini yang bisa kita gunakan. Kita buat materinya dengan PPT. Setelah itu nanti kita recording dengan PowerPoint Recorder. Setelah itu nanti mungkin waktu penjelasan kita butuh coret-coretan, ada butuh note di atasnya itu nggak kelihatan tuh. Yang note-nya nggak kelihatan di siswa. Tapi kita bisa baca gitu ya. Kadang kan guru itu juga ada tremor-tremornya dikit gitu ya waktu ngomong depan orang gitu ya nggak pede. Nah itu nanti bisa kita buatkan dengan ada non itu akan membantu kita lebih pede lagi. Dan dengan adanya tinta digital tadi akan membuat proses video kita jauh lebih menarik gitu ya dibandingkan hanya ngomong saja nggak ditunjuk yang bagian mana sih yang dijelaskan sama Bapak ini gitu ya. Nah, itu kan dengan ada tinta digital akan membuat prosesnya jauh lebih bagus ketika proses penjelasannya. Ini saya coba tunggu, kita tunggu dulu sebentar ini udah mau selesai. Kalau Ya, nah ini udah kebetulan pas mau habis ya waktunya. betul sekali. Oke, sebentar kita tunggu. Nah, ini udah mau selesai ya. Kita coba tunggu. Oke, udah jadi. Kita coba buka dulu filenya sebentar. Hmm, hmm, Oke, saya buka dulu sebentar. Di download tadi ya. Oke. Nah, ini udah muncul sebentar. Kalau share screen dengan audio itu gimana ya? Oh, ini ada. Sebentar. Share sound. Ah, ya ini. Ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, baik. Kita coba putar ya. Jadi hasil video konten kita tadi jadinya seperti ini. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi sekalian, Bapak yang cantik dan ganteng semuanya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang flip instruction dengan PowerPoint Recorder. Oke, jadi kita nanti akan coba mempelajari tentang dua agenda. Agenda pertama adalah flip learning, yang kedua adalah PowerPoint Recorder. Seperti itu. Oke, baik, seperti itu saja untuk materi kita, siswa-siswi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jangan terlalu lama, nanti malah terpesona ya. Oke, baik. Seperti itu saja Bapak Ibu sekalian untuk materi dari saya. Semoga membantu Bapak Ibu sekalian dalam membangun konten materi belajar yang bisa digunakan dalam proses flip learning. Seperti itu. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Delena. Silakan. Luar biasa. Boleh dong kita kasih aplaus ya buat Mas Rinaldi. Tutorialnya langsung loh, satset banget. Itu komputernya harus support banget ya dengan kecepatan mengconvert begitu. Jaringan internet juga harus oke gitu ya. Bayangin kita yang di daerah 3T itu tantangan banget, nget ya, Bu Irma, bener nggak? Harus manjat pohon kelapa untuk convert video, iya kan? Dan pohon kelapanya udah ditandain itu yang ada sinyalnya gitu kalau yang di daerah 3T. Tetap semangat ya
Buat sobat kami, apapun halangan dan rintangan selalu pasti kita diberikan kemampuan untuk mendapatkan solusi ya. Karena ini yang tanya ya, tercermin dari yang bertanya itu juga luar biasa antusias Mas Rinaldi dan Bu Irma. Sementara waktu kita untuk membacakan pertanyaan ini dan membaca pertanyaan dan menjawab itu hanya 30 menit ya. Jadi mohon kesabarannya ya, sobat kami, sobat keamanan informasi, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dan semoga nanti kalau Saya ada boleh pertanyaan bertanya? yang sama, ya kalau ada pertanyaan yang sama nanti bonusnya bisa dijawab sekaligus gitu. Jadi saya akan bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan ya Mas Rinaldi dan Bu Irma. Siapa tahu nanti ada pertanyaan yang mirip-mirip untuk dijawab, tetapi saya mengapresiasi untuk semua pengirim pertanyaan ya. Karena pasti udah dengan sungguh-sungguh mengetik kalimat, baris-baris kalimat dengan sangat baik ya. Khusus buat Mas Vicky Junianto nih pertanyaannya banyak banget. Saya hitung pertanyaan lebih dari 10 loh Mas Vicky. Saya simpen dulu ya Iya, pertanyaannya ya. Karena tadi udah iya, dijawab sama Pak silakan. Kli ya. Oke, saya bacakan dulu pertanyaan dari Mas Huri. Ya, bagaimana peran video pembelajaran dan materi interaktif dalam meningkatkan pemahaman siswa pada metode flipped learning serta platform learning management system yang dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan belajar di luar kelas dengan metode flipped learning tadi. Kemudian, pembelajaran saya di sekolah masih ada kendala. Bagaimana cara menyimpan dan mengonversi rekaman dari Microsoft PowerPoint Recorder ke format video yang kompatibel untuk platform lain dan fitur apa saja yang tersedia di Microsoft PowerPoint Recorder yang dapat membantu meningkatkan kualitas rekaman presentasi. Oke, kita simpan dulu ya, Mas Rinaldi ya. Nanti siapa tahu pertanyaan berikutnya nyambung. Lalu Mbak Susanti Ini saya Ning Astuti. pertanyaannya. Iya. Bagaimana metode flip learning ini jika diterapkan pada pembelajaran berbasis project? Apakah kolaborasi juga dapat tercipta secara optimal? Lalu bagaimana juga gitu mungkin proses kolaborasinya ya. Apakah mendukung pembelajaran berpusat pada peserta didik? Begitu pertanyaan dari Ibu Susanti. Lalu Ibu Sri Sundari. Ini kayak beberapa pertanyaan lebih spesifik untuk Mbak Irma, Ibu Irma ya. Ibu Sri Tolong Sundari dibacakan, Bu, bertanya, pertanyaan saya. aplikasi untuk metode flip yang bisa digunakan apa saja? Lalu Ibu Miss Wati, bagaimana mengaplikasikan metode flip learning untuk melatih kemandirian siswa? Karena tadi di slide terakhir juga bicara ini melatih kemandirian ya. Kemudian Mas Eko atau Pak Eko Angga Suparno, bagaimana teknologi dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam metode flip learning? Bagaimana cara mengukur keberhasilan implementasi teknologi dalam flip learning ini? Lalu adakah indikator khusus dan juga tolak ukur? Oke, pertanyaan yang itu ya Mas yang tak bacain ya. Pertanyaanmu juga banyak banget soalnya. Lalu pertanyaan dari Pak Sartono di SMA Negeri 1 Toli. Di sekolah saya, sistem pembelajaran menggunakan Microsoft Teams dan e-learning jadi tidak terlalu terkendala untuk fasilitasnya. Cuma yang menarik, Satu pertanyaan aja, Bu. sistem pembelajaran flip ini masih belum semua guru melakukannya. Oke, mohon maaf lewat chat aja ya. Ini yang chat pertanyaannya banyak banget. Nanti kalau menjawab Satu yang pertanyaan terakhir secara aja ya. lisan, untuk pertanyaan lisan nanti bisa memakan waktu 10 menit. Mohon maaf, jadi Iya. saya baca yang chat aja ya. Terima kasih buat pengertiannya. Lanjut, satu lagi deh. Dari Adi Mifariski. Saya dari SMP Ahmad Dahlan Metro, Lampung. Saya guru bahasa Inggris. Saya bertanya kepada Ibu Irma dan Pak Rinaldi. Bagaimana cara saya memantau dan memastikan bahwa siswa benar-benar memahami materi yang dipelajari secara mandiri? Soalnya kadang kalau belajar sendiri, apalagi di rumah, itu kontrolnya kurang. Dan saya juga aktif menulis di blog materi bahasa Inggris. Ada websitenya di adioofficial.com ya, blog pembelajaran bahasa Inggris. Saya sering share materi-materi apa yang sudah saya sampaikan ke anak-anak. Tapi ya kadang Bu, dilema saya hanya beberapa saja yang benar-benar mempelajarinya di rumah.
Dan bisakah blog ini saya Tolong gunakan untuk metode dibacakan flat yang learning? konsep itu. Lalu bagaimana saya bisa mendukung atau memotivasi siswa saya yang mungkin kesulitan memahami materi mandiri? Karena kan tidak semua siswa ya. Tolong saya dibantu, terima kasih. Oke, sampai di pertanyaan itu ya sobat kami, pertanyaan Pak Adi Mifariski. Bu Irma, mohon silakan bisa ditanggapin Bu secara umum ya Bu ya, tidak spesifik satu persatu, tetapi siapa tahu saling berkaitan. Silakan Bu Irma. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Magda. Ini kencang nggak suaranya ya? Saya nggak pakai headset. Oh iya, Eh, kenceng kok. Kencang, Mbak. oh, Tapi lebih kencang untuk Mbak Magdalena deh. iya, dia full power. Gini, tadi ada pertanyaan karena flip learning itu kan sebenarnya bukan aplikasi, jadi sebenarnya dia ada metode. Jadi untuk fitur dan icon itu nggak ada sebenarnya. Tinggal Bapak Ibu bagaimana melakukan metode flip learning tadi yang sampaikan Pak Rinaldi itu lebih detail. Jadi ketika di kelas gurunya ngapain, siswanya ngapain. Dan banyak ini saya lihat tadi ini Mbak Mada, gimana bisa mengontrol anak ini ketika kita tidak berada di satu ruang ya, di ruang kelas, tapi lewat LMS tadi. Nah, misalkan seperti itu, ada juga yang video. Dulu saya pernah ketemu video itu, di tengah video itu kita bisa kayak pause gitu. Kemudian kita ngasih masukin pertanyaan gitu Bapak Ibu. Kemudian ketika dia jawab benar, video itu akan berlanjut gitu. Benar atau benar ya. Tapi intinya anak itu nanti ada monitoring juga di kita bahwa dia itu sudah berapa persen itu ada nanti. Dia sudah sampai mana. Biasanya kalau di LMS ada seperti itu ya. Dulu kami pakai open learning itu ada seperti itu, bisa dikontrol. Dia sudah lihat video ini atau belum gitu. Yang agak nyebelin tuh mohon maaf. Kalau dia cuma geser scroll itunya aja gitu, barnya itu biar sampai selesai, dan dia nggak tahu dalamnya. Pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan sekitar tentang konten yang Bapak Ibu sudah berikan. Pertanyaannya jangan misalnya langsung buruk gitu ya, tapi bertahap gitu. Oh, berarti dia sampai sini. Oh, yang ini dia belum. Atau mungkin juga bisa Bapak Ibu mengontrolnya dengan melakukan materi ini bisa dibuka kalau misalnya kamu sudah menyelesaikan tugas yang A ini, B baru bisa dibuka. Jadi ada apa sih storyline-nya juga. Dulu kita pakai sistemnya namanya pedati ya. Jadi ada video dulu, kemudian nanti ada pertanyaan, di situ ada soal, ada kolaborasi juga seperti itu. Terus apa lagi nih Mbak Madani? Tadi terkait sama yang tradisional sama yang enggak itu, maksudnya yang konvensional ya, flip learning itu memang menurut kemandirian siswa. Jadi memang kalau misalnya mereka nggak niat atau nggak termotivasi, itulah tantangan anak-anak sekarang kadang nggak gini aja udah bisa gitu, bisa naik kelas misalnya. Ini bagaimana Bapak Ibu motivasi bahwa kita berharap mereka suatu saat juga akan menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Jadi nggak harus belajar itu karena nilai dan sebagainya, tapi memang kebutuhan dia sendiri untuk bisa survive nanti di masa mendatang. Jadi untuk itu yang ditanyakan tadi, suatu saat Bapak Ibu mungkin juga masih pakai metode yang konvensional ya. Tergantung tadi Pak Rinal juga menyampaikan materinya nggak bisa dibikin flip learning gitu. Ya mungkin juga ini bagusnya ya Bapak Ibu juga anak-anak semacam ada variasi ketika ada flip learning ini juga. Dan Bapak Ibu juga istilahnya bisa mengatur ritme juga untuk tenaga juga. Kemudian tadi ada pertanyaan, susah nggak sih Mbak bikin, oh what's going on? Oke, susah susah nggak bikin video seperti itu? Tadi sempat Pak Rinaldi bikin ya. Kemudian itu juga kemarin kami praktekkan Pak Rinaldi. Itu kita anggap sebagai standar minimal ketika dosen itu nggak bisa pakai apa sih yang paling gampang itu ya nanti ada Zoom. Tapi PowerPoint sudah bagus ya. Mungkin siswanya kangen sama gurunya udah kelihatan di mukanya tuh. Jadi untuk konversi kita bisa pakai kompresi ya, konversi ke tadi device yang istilahnya bisa menangkap bagus hasil rendering videonya tadi. Kemudian tadi juga ada pertanyaan apalagi nih Mbak Madani. Eh ya kayaknya itu yang nanti kalau ada yang kelewat biar Pak Rinaldi bisa langsung menangkap bulannya. Saya serahkan Pak Rinaldi. Oke, Mas Rinaldi mau ditanggapi dulu ini pertanyaan Oke. batch yang pertama ya. Oke, baik. Saya lupa Bu, pertanyaan apa saja. Yang saya catat malah tiga ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Yang pertama tadi memaksimalkan video di PowerPoint Recorder supaya nanti bisa kita tambahkan di beberapa platform gitu ya.
Nah, kalau dari yang standar sekarang yang ada, Bapak Ibu sekalian, kebetulan di PowerPoint Recorder ini outputnya adalah MP4. Jadi, kalau MP4, maka nanti seharusnya di beberapa platform yang ada itu sudah bisa mensupport ya untuk MP4 ini. Jadi, kalau misalnya kita Mas tambahkan di LM, Rinaldi, mohon maaf, ada yang request suaranya Mas hmm, Rinaldi mohon lebih keras. suara saya Iya, agak keras, Kak, Mbak Magdalena. Kurang ya. keras atau gimana? Volumenya Bapak Ibu tolong dimaksimalin ya volume dari device-nya ya. Oke. Volume saya sudah 100, Mbak Lena. Luar biasa, Ibu Susanti mah Oke. keren. Oke, baik. Sekarang sudah jelas ya? Sudah. Ya, ya. Jadi di PowerPoint ini outputnya itu udah berupa MP4 Bapak Ibu sekalian. Standar dari video yang ada sekarang itu memang di MP4 ya. Jadi seharusnya dengan output yang kita buat di PowerPoint Recorder ini itu sudah bisa kita mungkin embed ke LMS ya, tambahkan di YouTube atau misalnya di tempat-tempat yang lain. Dan itu memang sudah support ya. Karena memang ada beberapa outputnya itu yang bukan standarisasi yang banyak digunakan di beberapa platform ya. Tapi kalau misalnya yang di PowerPoint Recorder ini udah MP4, jadi sudah aman seperti itu. Yang kedua, apakah Flip Learning ini mendukung proses student centered learning? Nah, ini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ya. Kalau misalnya Flip Learning ini mendukung proses student centered learning. Jadi memang proses pembelajaran itu, ilmu pengetahuan itu nanti dibangun dari pemahaman siswa terlebih dahulu. Jadi nanti kita mungkin siapkan konten belajar dulu, habis itu nanti siswa akan membangun pengetahuannya sendiri dari konten yang kita berikan. Setelah itu nanti kita sebagai seorang guru akan melakukan verifikasi dan akan membimbing siswa kita terhadap pengetahuan yang mereka bangun, apakah benar atau salah, seperti itu. Nah, yang ketiga yang saya catat tadi cara memantau siswa belajar mandiri. Nah, ini mungkin sebenarnya bukan kendala di Bapak Ibu saja ya. Kayaknya di semua pendidik ini sama ya. Kita udah siapkan capek-capek buat videonya, materinya gitu ya. Dari mungkin dari pagi sampai sore sampai malam kadang begadang gitu buat materi belajar, tapi nggak ditonton, di skip aja contohnya. Atau dibaca mungkin di awal terus di akhir saja. Nah, eh, sebenarnya banyak cara Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang disampaikan Bu Irma itu juga bisa pakai learning sekarang tuh semacam kalau di Moodle itu udah ada ya sekarang itu ya. Kalau kita buat video nanti di tengah-tengahnya kita tambahkan kuis. Nah, di Microsoft itu juga ada. Kebetulan saya tahu banyaknya di Microsoft ya. Di Microsoft itu ada namanya aplikasi video sama persis dengan YouTube namanya Microsoft Stream. Nah, Microsoft Stream ini kalau misalnya kita nanti berikan materi belajar yang kepada siswa, kita bisa sematkan semacam tugas kuis di tengah-tengah video. Jadi kalau misalnya sampai dia nge-skip videonya, maka dia nggak akan dapat nilai nanti, gitu tuh. Jadi bisa kita coba untuk apa namanya berikan treatment yang seperti itu. Ya walaupun sekarang nilai itu bukan menjadi syarat kelulusan atau naik kelas ya, tapi ini bisa kita jadikan sebagai cara minimal untuk bisa kita membuat peserta didik kita memang betul-betul memperhatikan konten materi belajar yang kita buat seperti itu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Silakan Mbak Magdalena. Baik, terima kasih Mas Rinaldi dan Mbak Irma. Ini saya bacakan batch yang kedua ya, kloter kedua. Tadi ada Mas Vicky, saya baca pertanyaan terakhir ya Mas Vicky ya, mohon maaf ya yang tadi relate sama penjelasan Mas Rinaldi. Mas Vicky Junianto, apakah format video recorder pada PowerPoint bisa dikonvert ke file lain? Nah maksudnya file lain apa nanti Mas Rinaldi siapa tahu bisa menjawab pertanyaan ini ya. Lalu tadi pertanyaan dari Metro Lampung, saya lanjut ke pertanyaan Mbak Dewi Pusparini Umum. Dalam flip learning, siswa sering dituntut untuk belajar mandiri sebelum masuk sekolah. Bagaimana teknologi bisa mendukung motivasi siswa dalam pembelajaran mandiri ini? Ya, kemudian ada Lala Komalasari di SMA Negeri 1 Bogor. Mohon untuk PPT PowerPoint recordernya bisa dapatkah di-share untuk PPT PowerPoint recordernya agar bisa dipelajari kembali di rumah? Oke. Lalu Hernawati di SMA Hang Tuah TRK. TRK itu Tarakan bukan ya? Kok nggak ada muncul cameo-nya Mas? Gimana dong? Kalau nggak muncul cameo-nya gimana gitu ya? Lalu Mas Imam Purnomo yang bertanya, bagaimana implementasi flip learning di mana ada keterbatasan akses internet dan gawai untuk mengaksesnya? Nah,
Lalu ada Mudiyatun Sawiyah MPD bertanya, saya baru mengenal flip learning pada webinar ini. Namun secara spesifik saya masih belum menemukan poin ciri khususnya. Apa perbedaan flip learning dengan blended learning? Seperti apa karakteristiknya? Terima kasih. Mudiyatun Sawiyah, kemudian Cika Rizky. Bu Irma, berikan salah satu contoh penerapan cara membimbing siswa dalam pembelajaran matematika pada flip learning. Oke, makasih Cika Rizky. Sampai di Cika Rizky dulu ya. Nanti yang lain saya bacakan di batch yang selanjutnya. Saya ke Bu Irma dulu, silakan. Baik, Mbak Mahda, terima kasih. Saya dari yang terakhir tadi ya, yang nyantol terakhir tuh, yang gimana misalnya di matematika. Eh, kita bisa pakai ini, Bu, yang menarik tuh, kan intinya siswa itu, tadi banyak ya video dan sebagainya, tapi tools teknologi juga banyak ya. Salah satu yang mungkin saya sarankan, mungkin Anda bisa cek assembler atau pembelajaran AR itu. Biasanya anak-anak kan punya handphone ya, kemudian mereka diminta untuk mengamati eh, apa ya, salah satu bentuk geometri lah. Kalau nggak salah di assembler ada itu. Atau mungkin yang lain misalnya, kalau misalnya tentang teknologi memang dekat sama AR tadi. Tapi kalau misalnya kita pakai hanya searching Google aja misalnya ya, topik yang menarik tentang matematika, misalnya etnomatematik. Nah, kenali misalnya mungkin dari bentuk rumah atau motif yang ada di kain dari daerahmu yang mengandung unsur etnik dan itu bisa eh, jadikan sumber belajar di bidang matematika. Ini kemarin pernah saya lakukan dengan teman-teman di matematika. Jadi anak-anak itu mengamati sesuatu. Jadi proses field learning-nya berangkat dari mereka mengamati misalnya bentuk rumah adat itu ada unsur geometri apa saja misalnya. Dan mereka kita berikan pertanyaan untuk bisa menjawab. Jadi seperti itu, pakai Google Form aja Bu waktu itu hanya pakai form seperti itu, kemudian anak-anak pakai live worksheet juga, kemudian dikirimkan ke gurunya misalnya. Kemudian dibahas bersama-sama di kelas setelah pertemuan berikutnya misalnya. Itu contohnya. Terus apa lagi Mbak Mada ya? Bedanya, poinnya. Poinnya tadi Saya tentang flip learning itu sendiri kan tadi Ya, singkatannya ya, perbedaan karakteristik ya. flexible environment, kemudian learning content. Dan juga ada yang nanya, susah nggak sih bikin learning content gitu? Karena sebenarnya Bapak Ibu guru tuh nggak harus bikin, tapi mengkurasi, mengambil yang sudah ada itu pun boleh. Dan beberapa yang istilahnya bahkan di Canva itu kan juga, Canva itu medsos ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau sudah pakai belajar.id, Bapak Ibu ketikan sesuatu itu nanti muncul konten-kontennya, tinggal disesuaikan dengan Bapak Ibu di apa lingkungannya sekolah masing-masing. Jadi untuk intention konten, Bapak Ibu bisa mengambil dari yang sudah ada sebenarnya, mengkurasi istilahnya. Kalau mau bikin seperti tadi, bikin video menjelaskan sesuatu pakai PowerPoint tadi. Kemudian L-nya tadi adalah budaya ya, learning culture, bahwa pada akhirnya sebenarnya kita mengharapkan anak itu akan tumbuh pemahamannya lewat konstruksi, apa sih, mengkonstruksi pengetahuannya setelah mereka menganalisis dan di akhir nanti guru akan mengkonfirmasi. Yang terakhir, P-nya itu Anda itu pada akhirnya juga akan menjadi apa ya, professional teacher gitu yang akan mengamati siswa Anda mungkin dari A sampai Z. Memang saya bilang effortnya lumayan karena Bapak Ibu eh, apa namanya, menyiapkan dari yang biasanya kita udah masuk kelas bawa buku kemudian nerangin kayak itu udah selesai. Tapi ini beda, Bapak Ibu nyiapin kontennya dulu, di-share ke siswa gimana tanggapannya, dipantau. Mereka baca nggak sih, lihat nggak sih, bisa nggak tugasnya sebenarnya. Kemudian di akhir bersama-sama misalnya kita menyimpulkan bersama, misalnya itu ya. Jadi beda sama yang konvensional, biasanya ya tadi kita udah nyiapin konten, kemudian definisi ini dan sebagainya. Itu juga untuk anak-anak sekarang udah biasa misalnya. Salah satunya seperti itu. Siapa lagi Mbak Manda tadi ya? Itu ya kayaknya ya. Poinnya Itu itu aja sih flip, yang namanya bagian Mbak flip Irma. terbalik gitu. Yang tadinya di kelas, nah ini
nggak di kelas, dikasih dulu nanti di kelasnya kesimpulannya bareng-bareng. Terutama itu sih Bapak Ibu untuk yang flip learning. Ya. Jadi ini salah satu seni mengajar ya. Jadi ketika ada yang bertanya menariknya tuh di mana ya metode belajarnya jadi lebih unik aja gitu kan. Nggak monoton, nggak membosankan gitu ya. Oke, terima kasih. Lanjut Mas Rinaldi. Boleh silakan ditanggapi. Sekaligus ini ada sedikit komentar dari Siprianus LKP Raffles Pendidikan Lestari. Katanya kalau grogi bikin tadi ya PowerPoint recorder sambil ngopi kali Mas biar nggak grogi ya. Oke, baik. Bisa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Magdalena. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang saya catat tadi. Pertama untuk konversi hasil video recording ini ke tempat lain atau ke media lain. Saya nggak tahu konversinya dalam bentuk apa ya. Apakah dalam bentuk video dengan format yang lain atau bagaimana? Nah, itu mungkin bisa dituliskan aja. Kalau misalnya memang dikonversi ke format video yang lain, seharusnya banyak alat yang bisa digunakan ya. Tinggal konversi aja mau formatnya seperti apa. Namun kalau misalnya mau, oh saya mau format nanti dalam bentuk handout atau misalnya dalam bentuk PDF dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian juga bisa langsung ya. Langsung aja nanti di bagian ketika kita ekspor itu ada customize export ya. Di customize export itu nanti ada beberapa cara untuk mengekspor. Silakan nanti dipilih apakah buat animasi dengan GIF ya, atau yang lainnya silakan dipilih di sana. Yang kedua, motivasi siswa biar bisa semangat belajar field learning. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian memunculkan motivasi ini menjadi salah satu tugas kita juga sebagai seorang pendidik gitu ya. Eh, Kalau dari saya pribadi mungkin dari sudut pandang saya, bagaimana cara kita untuk bisa membuat materi belajar atau konten belajar yang kita buat itu bukan hanya satu arah. Maka gunakanlah materi-materi belajar yang bisa membuat proses belajar dua arah. Karena kalau misalnya kita hanya menerapkan nanti untuk proses belajar satu arah, kebanyakan siswa akan ngantuk seperti itu ya. Maka dari saya mungkin contoh seperti video tadi ya. Di video nanti kita terapkan mungkin ada kuis di tengah-tengahnya, tiba-tiba ada kuis saja mereka harus tonton itu. Atau misalnya nanti setelah mereka ada bacaan, ada kuis yang harus mereka kerjakan atau artikel yang harus mereka risam dan sebagainya. Jadi jangan terapkan konsep belajar satu arah lagi. Karena kalau misalnya kita buat seperti itu, uh, siswa itu bahkan jangankan mau membuka materi kita ya, jangankan mau membaca materi kita, membuka aja, mereka mungkin nggak akan mau seperti itu ya. Kalau misalnya materi belajarnya hanya satu arah. Jadi pikirkan cara gimana siswa kita itu juga ikut terengage, ya, juga ikut merasakan bahwasanya mereka memang lagi belajar gitu dengan kita. Nah, caranya mungkin banyak gitu ya, tadi udah dijelaskan. Yang kedua, yang ketiga tadi cameo tidak muncul. Nah, ini sebenarnya cameo ini sebenarnya hanya opsi saja Bapak Ibu ya. Jadi boleh kita pakai, boleh tidak ya. Yang video tadi ini ya. Nah, ini yang saya coba search ulang deh. Nah, ini ya. Kalau misalnya nggak ada muncul cameo di sini, ya nggak muncul cameo. Apakah tombol cameo yang nggak muncul atau bagaimana saya nggak tahu. Kalau misalnya tombol cameo-nya tidak muncul, bisa klik file, terus masuk lagi ke option gitu ya. Nanti di sini ada customize ribbon. Di bagian choose common from, pilih yang all common. Di all common ini nanti silakan cari huruf C, ketik aja C, nanti akan sampai ke huruf C. Ya. Nah, ini ada cameo. Nah, ini ada cameo, tinggal klik add, nanti akan masuk ke menu kita. Seperti itu ya, tinggal klik add, nanti akan masuk ke menu kita. Yang selanjutnya keterbatasan internet. Nah, ini kalau misalnya tadi ada pertanyaan, kalau misalnya flip learningnya kan ini harus pakai internet gitu. Kalau misalnya nggak ada internet bagaimana gitu ya. Nah, mungkin kalau dari saya seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa melakukan flip classroom. Flip classroom itu gimana sih? Kalau misalnya siswa tidak memiliki akses internet di rumah, maka kita bisa gunakan laboratorium atau lab-lab komputer kita yang ada di sekolah. Jadi mereka nanti memulai proses belajarnya itu kita balik, gitu ya. Jadi nanti dari yang sebelumnya yang kita ketahui flip learning itu hanya dikerjakan di rumah atau belajar di rumah, sekarang juga mereka bisa belajar di sekolah itu. Nanti di rumah mungkin mereka akan diberikan tugas untuk contohnya merisap atau misalnya menjawab soal yang kita berikan tadi selama konten mereka yang mereka tonton atau mereka lihat tadi. Yang kelima, perbedaan flip learning dengan blended learning. Nah, ini tadi. Jadi sebenarnya begini, flip learning itu Bapak Ibu sekalian merupakan salah satu penerapan dari proses pembelajaran blended. Ya, jadi dia itu bagian dari blended. Jadi kalau misalnya kita buat apa namanya semacam
kurva gitu ya, apa namanya, sebuah irisan, maka flip learning itu ada di dalam blended gitu. Jadi dia bukan sesuatu hal yang terpisah, tapi dia bagian dari blended. Jadi blended learning itu banyak penerapannya. Nah, salah satunya itu adalah flip learning seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, silakan Mbak Magdalena. Ya, sangat-sangat menjawab ini ya. Waduh, waktu kita nggak terasa. Ih, untung saya ingat waktu loh. Kalau nggak kita bablas sampai maghrib. Karena banyak yang mengirimkan pertanyaan di akhir-akhir. Baik, sebelum saya lanjut pertanyaan pamungkas ya untuk disapu-sapu bersih Saya ingin menjawabnya. bertanya, Bu. Bertanya. Saya ingatkan untuk yang tadi menanyakan link presensi, silahkan sudah ada di kolom chat ya. Bisa diperhatikan link presensinya sudah ada di sana. Bisa segera diisi, nggak butuh waktu lama untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Demikian. Oke, sekali lagi saya mohon maaf ya untuk yang mau bertanya tidak bisa secara lisan atau live karena memang waktu sangat-sangat terbatas. Mohon pengertiannya ya. Nah, kemudian juga terima kasih yang menyaksikan melalui YouTube channel. Saya juga harus mengapresiasi yang ada di sana. Ada Pak Bobi, Ibu Puji di Telaga Sana, SD Negeri 5 Telaga Sana. Ada Widi Wahyani juga. Selamat bergabung, terima kasih. Oke, saya baca dulu dari Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani ya. Adakah materinya untuk PowerPoint recorder? Materinya nanti bisa cek di YouTube channelnya Pemkot Jogja ya, Bu Sri ya. Ini juga pertanyaan yang lain tadi nanya link presensi. Live YouTube-nya tersimpan, bisa ditonton berulang-ulang, bisa dibagikan. Carilah linknya nih. Masa saya harus share link YouTube channel sih ya? Masuk YouTube channelnya Pemkot Jogja, udah langsung trending paling atas itu. Langsung buka YouTube-nya Pemkot Jogja tuh langsung muncul live Zoom-nya kita. Ayo jangan manja ya. Terakhir dari Ibu Nuning Setiawati. Sangat bermanfaat sekali dan mungkin akan kami terapkan metode ini karena banyak siswa sekarang tidak pernah belajar jika tidak diberi PR. Sambil mengalihkan penggunaan gadget untuk main game. Mending dimanfaatkan untuk memberi materi sebelum KBM berlangsung pada esok harinya. Terima kasih Pak Rinaldi dan Ibu Irma. Oke, itu saja yang bisa saya baca ya. Mohon maaf kalau saya lanjutkan beneran sampai maghrib ya. Baik, kita berikan aplaus dulu dong buat semuanya ya. Udah beberapa pamit sholat, saya sadar diri loh ya. Panggilan untuk beribadah itu juga penting ya. Nggak boleh kasihkan belajar lupa ibadah. Walaupun belajar juga adalah ibadah ya. Oke, terima kasih untuk Mas Adi. Senyumnya bikin saya jadi makin semangat untuk mengakhiri kebersamaan kita sore ini ya. Nah, tapi sebelum berpisah, saya punya PR nih. Karena tadi katanya anak malas belajar kalau nggak ada PR. Saya akan menjawab siapa saja nama-nama yang beruntung mendapatkan hadiah. Ada 6 nama ya. Sebentar, saya searching dulu. Oke, ini tim di balik layar lagi memilih nama-nama yang beruntung, mohon bersabar ya. Tapi sebelumnya saya mau berikan waktu untuk pengumuman. Pengumuman Mbak Febri atau Mbak Julia, ada pengumuman? Silahkan bisa disampaikan. Silakan, adakah pengumuman? Atau sudah aman? Oke, kalau senyap begini berarti sudah aman ya. Alhamdulillah Bu Irma dan Pak Rinaldi ya, kita aman semua. Baik, tunggu dulu nih. Bantu saya ya, tim Kominfo untuk share 6 nama yang beruntung sore hari ini. Ya, setelah ini nanti kita baru bisa pamit satu persatu. Oke, langsung loh. Real time. Selamat ya, 6 nama berikut ini yang beruntung. 1, Bapak atau Mas Adi Mifariski. Boleh kasih reaction love deh di layar kalau ada di sini ya. Kemudian yang kedua, Bapak Imam Purnomo. Reaction love lagi Pak Imam. Yang ketiga dari SMA Negeri 1 Toli, Bapak Sartono. Selamat. Berikutnya yang keempat, Mudiatun Sawiyah MPD. Selamat. Yang kelima, Dwi Andika. Dan yang keenam, Dewi Pusparini Umum. Ya, 6 nama ya, beruntung masing-masing mendapatkan bingkisan atau hadiah. E-wallet, omong-omong, bukan bingkisan ya, e-wallet. Nanti 3 dari komunitas Mari Belajar, 3 dari Kominfo Sandi Kota Yogyakarta. Ya, tidak perlu saya ulang ya namanya ya. Tolong tim admin bisa langsung share di live chat Zoom ini biar
Langsung dinotis dan konfirmasi kelancaran pengiriman hadiah bisa WA sesegera mungkin 1 kali 24 jam di 0821 3545 2002. 0821 3545 2002. Yang belum beruntung nggak boleh sedih, apalagi coret-coret tembok nggak boleh ya. Itu namanya vandalisme. Ikut aja program Digitalk tahun depan, tahun 2025. Doakan banyak mitra-mitra yang berkolaborasi untuk acara ini sehingga ada banyak dan makin banyak partisipan yang join. Yang setuju boleh kasih reaction love. Tuh ya, terima kasih. Yang udah reaction love pasti nggak coret-coret tembok ya. Baiklah, Mas Rinaldi, Bu Irma, akhirnya selesai sudah acara kita siang hingga sore hari ini. Yang pasti materi sangat bermanfaat. Kami semua berdoa buat Mas Rinaldi dan Ibu Irma diberikan kesehatan, panjang umur, sedekah ilmunya diperbanyak ya. Jadi Indonesia makin cerdas, makin berbudaya, dan tentu saja para guru juga makin hari makin brilian gitu ya. Baik, terima kasih banyak buat semua yang sudah bergabung. Saya Magdalena Krisinda mengakhiri kebersamaan pada sore hari ini. Dimanapun sobat kami berada, tetap semangat belajar dan semangat terus untuk menambah wawasan ya. Terima kasih juga untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Terima kasih pula untuk komunitas Mari Belajar dan komunitas Guru Inovatif Microsoft. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Bye. Terima kasih.